Oke, acara ini. Silakan. kedengeran Pak, suaranya udah masuk saya, Pak. Masuk, Ya. masuk. Oke, sip. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Gimana nih kabarnya? Pasti baik-baik aja lah ya. Jadi Alhamdulillah. bisa ikutan juga. Nah, jadi hari ini kita akan membahas tentang talent mapping. Kalau kemarin kita waktu webinar GWC sebelumnya membahas tentang karir gitu. Karir di kampus, karir menjadi dosen, mencari beasiswa, terus juga ada sarjana banting setir, ada yang setelah lulusan metalurgi jadi usaha punya laundry, ada juga yang menjadi seorang trainer seperti itu. Nah, ini kan membuat kita menjadi sebuah pertanyaan gitu. Kok banyak ya orang-orang yang jadi banting setir gitu, yang asalnya jurusannya apa, terus kuliahnya malah jadi kerjanya jadi apa gitu. Nah, ini tuh kuncinya kemarin udah banyak dibahas juga dari bapak-bapak teman-teman ya, pembicara kemarin bahwa sekarang tuh ada sebuah metode yang meminimalisir apa gitu. Saya tuh gak sukanya gini gitu. Nah, ntar dijelasin sama Kang Firman tentang talent mapping itu sendiri. Gitu. Oke, mungkin di sini juga ada teman-teman udah beberapa, tadi saya udah nge-share link tentang temabakat.com itu. Nah, buat teman-teman yang udah ngisi tema bakat itu, mungkin bakal sedikit lebih paham gitu tentang talent mapping. Mungkin tapi dijelaskan lebih lanjut oleh Kang Firman tentang bagaimana sih dengan kita melaksanakan talent mapping, kita bisa menemukan kerjaan impian kita yang benar-benar cocok, yang benar-benar kita banget, atau jurusan yang benar-benar kita banget buat teman-teman yang masuk SMA. Tapi seperti di sini udah banyak teman-teman yang kuliah nih Kang. Jadi sepertinya ini adalah teman-teman yang merasa salah jurusan atau galau ntar kerjanya seperti apa gitu. Gimana Kang Firman? Udah siap Kang? Ya, siap. Oke, siap ya Kang Firmannya. Jadi kalau misalnya Kang Firman udah siap, mungkin biar waktunya banyak nih, Pak, biar nyantai, Kang Firman bisa banyak menjelaskan dan teman-teman juga bisa banyak curhat, bisa dimulai. Terus buat teman-teman yang mau bertanya, bisa bertanya nanti setelah akhir sesi di kolom chat, atau secara langsung juga tinggal angkat tangannya nanti di-unmute sama Pak Ape, seperti itu. Oke, ready Kang? Pastikan dulu saya bisa share screen. Oke. Nah, ditunggu. Ini saya belum diizinkan untuk share screen, jadi mohon di-enable dulu. Oke, Pak Ate mohon di-enable untuk Kang Firman nge-share screen. Ya. Sudah. Oke, sip. Ya. Ini ya. Baik, langsung saja. Ya, silakan Kang. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, rekan-rekan sekalian. Alhamdulillah, sore hari ini kita bisa ketemu bareng, diskusi yang mudah-mudahan bisa betul-betul bermanfaat buat kita semua, bisa nambah insight, dan yang terpenting apa yang kita diskusikan sore hari ini bisa kita terapkan dalam hidup kita. Baik, rekan, izinkan saya berbagi pada sore hari ini tentang konsep dan kiat untuk bagaimana kita bisa menemukan bakat kita dan kemudian kita bisa membangun karir yang selaras dengan bakat kita tersebut. Gitu. Saya sendiri kalau lihat di situ di belakang nama ada SSI, jadi saya lulusan jurusan biologi ITB, sarjana sains. Namun ya tadi juga Husna udah sempat cerita ya, begitu ya. Ya memang bahkan saya sendiri juga harus lebih mengenali diri saya sendiri selepas lulus untuk kemudian menentukan sebenarnya saya ini mestinya kemana, seperti itu. Dan ya bahkan sejak kuliah itu sudah sadar betul bahwa Tar, kayaknya saya bukan saintis deh, walaupun saya ada di jurusan biologi yang mana itu ya masuk di fakultas MIPA ya ketika itu. Saya angkatan 97, asal SMA saya dari Semarang, barangkali saya lihat tadi ada juga rekan-rekan dari Semarang ya di grupnya atau di chat tadi ya, begitu. Nah, jadi
setelah menyadari, ya saya sendiri merasa saya harus menemukan nih orientasi karir yang tepat bagi saya sendiri. Oke, rekan-rekan, kita mulai. Kita akan mulai. Oke, ini sedikit perkenalan saja lah ya, aktivitas saya baik sejak lulus dan kemudian sampai sekarang. Baik, kita masuk ke sini dulu deh. Ya, rekan-rekan, apa sih yang kita pikirkan saat kita memilih profesi? Ketika dulu SMA juga kita milih jurusan ya. Itu apa yang kita pikirkan? Biasanya orang itu sangat dipengaruhi oleh hal ini. Apa gambaran kesuksesan yang ada di pikirannya, yang ingin dia raih, seperti itu. Ya, apakah ini yang begitu memberikan dorongan kepada kita, mengarahkan kita, jadi drivingnya, gambaran kesuksesan yang ingin diraih? Atau yang ini, atau yang kedua, kesadaran akan keunikan dan potensi di dalam diri kita. Ini dua hal yang berbeda jelas ya rekan-rekan. Dan perlu dipahami bahwa di luar sana yang beredar luas, menyebar luas dari satu pikiran ke pikiran lain, dari satu masyarakat ke masyarakat lain, dari satu orang ke orang lain, itu tentang ambisi kesuksesan. Ya, gambaran kesuksesan yang di masa depan itu seperti apa. Kalau ini menyebar luas begitu ya. Kita membuat definisi misalnya sukses itu jabatan tinggi, sukses itu adalah menjadi yang terbaik di bidangnya, sukses itu adalah menjadi yang paling kaya dan lain sebagainya. Sukses itu mendapatkan kalau di dunia penelitian mungkin jadi Nobel laureate dan semacamnya, seperti itu. Sukses itu yang gimana sih? Nah, kalau gambaran kesuksesan itu yang ini ya, ini begitu menyebar luas dan saya bisa sangat memaklumi jika kita semua terpengaruh ya. Dan masalahnya adalah seringkali kalau bicara gambaran kesuksesan ya, itu membuat kita mengejar sesuatu yang sebenarnya itu nggak pas buat kita gitu. Jadi hidup kita cuma sekali, dalam hidup kita yang sekali itu beberapa hal itu pas bagi kita, namun begitu banyak hal yang sebenarnya nggak pas buat kita. Bagaimana kalau kita tergoda untuk mengejar hal-hal yang sebenarnya tidak pas buat kita? Nah, supaya tidak tersesat, menurut saya mestinya kita mulai dari sini, menyadari diri kita, keunikan kita, potensi kita, seperti itu. Karena kalau potensi kita itu sudah ada dan nyata, sementara gambaran kesuksesan itu bisa jadi sebagian besarnya hanyalah hayalan, dan hayalan itu bisa menyesatkan. Oke, rekan-rekan. Tapi pada kenyataannya, sebagaimana saya katakan tadi, pertimbangan orang memilih profesi itu gambaran kesuksesan ya. Kalau saya sederhanakan terbagi dalam dua poin. Yang pertama tentang mengejar kesejahteraan dan yang kedua itu adalah mengejar kehormatan. Dia menjelaskan mengapa bagi kita melihat orang punya jabatan tinggi itu ya sukses gitu ya. Kenapa? Karena orang punya jabatan tinggi asumsinya punya dua hal itu tadi sekaligus. Ya, dia punya kehormatan karena posisinya tinggi dan pasti dia sejahtera lah. Itu ada dalam pikiran kita ya. Orang sudah jadi pejabat kok pasti sejahtera. Itu ada dalam pikiran masyarakat umum juga. Nah, karena pikirannya begini, ya kita jadi memilih sekolah favorit, memilih perguruan tinggi favorit, kita memilih pekerjaan-pekerjaan favorit, begitu ya. Yang menurut kita paling dekat terhadap tadi, meraih kesejahteraan dan kehormatan tadi. Dan akhirnya, kalau kita sederhanakan lagi, ketika kita sekolah, bahkan ya, ketika kita kuliah, ketika kita mencari kerja, ketika orang juga berkarir ya, apa sih yang orang cari? Orang tuh ternyata mencari posisi. Ya, makanya kita sering lihat di politisi bahkan ya, kan orang rebutan posisi, rebutan jabatan. Seperti itu. Jadi bersaing, ya termasuk di kelas ya, kita bersaing menjadi siswa ranking 1 misalnya. Di kampus kita bersaing jadi ketua himpunan misalnya. Itu hidup ini seperti mendidik kita untuk mengejar posisi. Dan kalau sudah soal posisi, soal kursi, soal jabatan dan semacamnya, kita jadinya seperti disuruh sikut-sikutan. Begitu.
Karena kita berpikir posisi itu adalah prestasi. Itu adalah tanda prestasi. Posisi juga menjamin kesejahteraan. Posisi adalah tanda kesuksesan. Begitu. Kita mencari ini, rekan-rekan. Dan kemudian sebagian kecil mereka sampai kepada gambaran kesuksesan yang dianggap oleh masyarakat. Dan sebagian besar di antara kita kemudian menjadi pecundang-pecundang. Begitu ya. Karena kita yang terpleset, kita yang kalah, kita yang ya gitu ya. Ya kayak misalnya ketika pemilihan anggota legislatif misalnya. Yang terpilih berapa, yang masuk rumah sakit jiwa berapa gitu. Begitu. Oke, rekan-rekan. Nah, ini akibatnya begitu ya. Akibatnya tuh ini, teman-teman. 87% mahasiswa Indonesia itu salah jurusan. Ironis sekali. Bahkan di ITB, di UI, di UGM, di Undip, begitu ya. Dan semua perguruan tinggi negeri yang bagus gitu ya. Kata orang itu termasuk yang bagusnya lah. Di atas biasa-biasa saja misalnya. Ya tetap sebesar ini juga kok persentase salah jurusannya tetap besar. Dan akhirnya ada kaitannya dengan juga DO kan. Coba kita lihat dampaknya nih teman-teman. Di sini yang tingkat 1 kuliah begitu ya, Anda baru tahun pertama atau dia mau memasuki tahun kedua ya. Barangkali sudah mulai merasakan. Kalau di sini ada yang sudah 4 tahun, mungkin sudah banyak makan asam garam kehidupan. Coba dicek aja. Anda kesulitan nggak menjalankan perkuliahan? Kemudian, apakah Anda sering merasa tertekan, stres, lelah secara fisik dan mental? Kemudian yang ketiga, gimana prestasi akademik Anda? Seperti itu. Apakah Anda bernasib 1 koma? Ya. Biasanya kan kalau sudah di bawah 3, di bawah 2 lah, apalagi wah udah kayak nggak ada motivasi untuk ngelanjutin. Ngapain dilanjutin kayak begini? Berikutnya, ada juga yang begini nih, masa kuliah lama namun tidak menghasilkan apa-apa. Udah kuliahnya lama, nggak ada hasil. Itu gimana tuh? Oke, berikutnya. Ya kalau salah jurusan itu beresiko besar drop out. Kalau karena nilai ya baru tahun pertama sudah di drop out. Atau karena nilainya begitu-begitu aja dan kuliahnya lama ya karena masa studi akhirnya drop out. Ada juga orang yang akhirnya selamat bisa lulus kuliah. Walaupun terseok-seok dan terseret-seret. Begitu ya, ketika temannya lulus dengan status cum laude, dia lulus dengan status kemelut, begitu. Ya pada akhirnya harus mencari jalan karir yang baru kan setelah sarjana. Nah ini yang saya alami, saya harus mencari jalan karir yang baru setelah sarjana. Alhamdulillah cukup berani untuk mengeksplorasi diri dan cukup berani untuk memilih jalan yang benar. Walaupun artinya di jalan yang benar itu saya harus seperti mulai dari nol. Karena masih lebih baik seperti itu daripada terjebak di karir yang salah sepanjang hidup, teman-teman. Jangan mau deh gitu. Gitu ya. Oke. Nah, buat Anda yang sudah tingkat akhir, sudah mau lulus, atau bahkan sudah lulus, ya jangan salah pilih kerjaan. Gitu ya. Anda merasa saya dengan ilmu saya udah oke nih, misalnya di geologi misalnya ya. Misalnya nih. Tapi kan tetap Anda harus milih, Anda menjadi engineer, field engineer misalnya. Apakah Anda mau jadi academicians? Apakah Anda mau bisnis aja? Atau Anda menjadi politisi, begitu ya? Atau mau bikin pesantren? Atau mau bikin sekolah? Yang mana? Nah, gitu. Kalau cocok sama engineering, tetap Anda harus milih juga kok. Jangan salah pilih, karena kalau salah pilih, sama kurang lebih dengan yang tadi ya. Menjalankan pekerjaan sulit, stres juga, semangat kerjanya jadi sangat tergantung imbalan penghasilan. Ini proyeknya kecil, nggak semangat. Proyek bayarannya gede, semangat. Ya, banyak masalah nanti dengan atasan dan rekan kerja. Ya gimana, kerja kita nggak bagus kok. Dan kita kemudian jadi pandai bikin alasan ya. Pendidikan engineeringnya S1, tapi giliran urusan bikin alasan kita S3 ya. Oke. Dan kemudian kalau Anda sudah berkeluarga gitu ya, masalah dan beban kerja itu dibawa pulang loh ke rumah. Gitu ya. Itu nanti mengganggu kebahagiaan keluarga Anda.
tujuan kita kerja keluar rumah itu kan untuk membahagiakan keluarga. Lah kok ini malah bawa masalah pulang ke rumah tuh gimana sih? Kan gitu ya. Oke, jadi rekan-rekan, yuk saya ajak Anda untuk lihat deh keunikan potensi yang ada dalam diri Anda. Anda coba lihat minat dan bakat, saya rasa ingin tahu Anda itu gimana sih? Kecerdasan Anda seperti apa? Anda itu biasanya pintar dalam hal apa gitu ya. Dan saya tidak sedang ngomongin pelajaran ya, teman-teman. Kalau Anda pintar dalam hal apa? Saya pandainya dalam misalnya mempersuasi orang, ya udah itu satu hal yang penting gitu saya kira. Berikutnya, apa sih semangat Anda, passion Anda, atau bahkan panggilan hidup yang menyala? Ini rekan-rekan, panggilan hidup yang menyala ini bisa berasal termasuk dari kesadaran Anda akan tugas dan keadaan yang ada di depan Anda. Misalnya, saya punya teman, ya Pak dosen Muhammad Taufik, mungkin kenal Mas Imam Santoso, yang dari metalurgi, itu dia asalnya dari Jember, Imam dosen Santoso ITB siapa, juga. Pak? Jurusan Gimana? apa? Imam Santoso jurusan apa? Metalurgi kalau nggak salah. Lupa. Dia 2000-an lah angkatannya. Oke. Lanjut Oke. Pak. Lupa. Ya. Nah, dia itu dari Jember dan dia sangat peduli dengan adik-adiknya dari Jember untuk gimana bisa kuliah itu sesuai dengan potensi mereka, sesuai dengan minat mereka, begitu ya. Dan dia pokoknya melakukan berbagai macam program pendampingan dan pemberdayaan bagi pelajar di sana. Nah, itu panggilan teman-teman, itu adalah panggilan. Ya, seperti itu bisa direspon, gitu. Nanti ini bisa menjadi petunjuk kita tuh saya mesti ngerjain apa, gitu ya. Saya juga tahu bahwa panggilan saya ini seperti sekarang ini saya di talent mapping, itu ternyata karena ketika saya kuliah, saya karena jurusannya biologi, saya perlu ya nambah-nambah penghasilan lah waktu kuliah itu. Saya ngajar les-lesan kan. Ketika saya ngajar les-lesan, ya buat anak SMA yang mau masuk perguruan tinggi gitu. Saya menemukan bahwa memilih jurusan buat anak SMA itu memusingkan. Dan bikin mengganggu belajar juga jadinya kan. Persiapan jadi terganggu karena targetnya apa belum jelas. Nah yang menarik, kok saya jadi lebih peduli dengan urusan itu ya? Di sisi lain ketika saya ngajar biologi misalnya kan, saya ngajar biologi ya pasti di kelas IPA lah gitu. Nah ini anak IPA sebenarnya sebagian juga kayaknya nggak berniat masuk ke jurusan-jurusan IPA. Beberapa yang pengen ke teknik juga ngerasa nggak butuh-butuh amat sama biologi gitu kan. Saya pikir ya wis lah kalau kayak itu urusan biologinya saya santai aja gitu. Tapi kalau soal milih jurusan yang tepat ini yang menurut saya ini sangat strategis dan sangat penting. Gak boleh ini miss, kok saya jadi lebih mikirin itu gitu loh rekan-rekan. Nah itu karena saya menyadari juga adanya tugas dan keadaan yang ada di depan saya dan saya merespon dengan potensi saya. Begitu rekan-rekan. Jadi mencari pekerjaan itu sebenarnya bisa diawali dengan bukan dengan mencari, tapi mengerjakan yang sudah ada seperti itu ya. Yang sudah ada ini yang bukan pilihan kita. Ini menarik. Kalau sesuatu ada dalam hidup Anda, dia bagian penting dari hidup Anda, dan itu bukan pilihan Anda, itu berarti dipilihin Tuhan kan buat Anda. Seperti itu. Sesederhana seperti misalnya Anda merawat orang tua Anda. Ya, itu adalah tugas dan keadaan yang ada di depan Anda. Menjadi anak yang baik kepada orang tua itu bisa jadi salah satu jalan untuk menemukan kesuksesan hidup loh, jangan dianggap sepele ya. Oke, saya lanjut rekan-rekan. Nah, saya ingin cerita ini berikutnya ya tentang riset Gallup yang kemudian menjadi asal muasal dikenalnya konsep bakat yang sekarang digunakan di talent mapping. Jadi Gallup Organization ini lembaga riset statistik, mereka meriset berbagai macam hal worldwide ya. Jadi mereka risetnya di seluruh dunia. Di tahun 70-an mereka riset tentang perusahaan-perusahaan yang kuat dan produktivitas SDM mereka. Ya. Jadi 25 tahun lebih
Dari riset itu kemudian ditemukan bahwa perusahaan yang kuat adalah perusahaan yang berhasil menarik dan mempertahankan orang-orang dengan kinerja terbaik. Gitu ya. Menarik, mempertahankan. Ini nggak gampang loh. Menarik aja nggak gampang, apalagi mempertahankan. Seperti itu. Tiap bulan di ITB ya, di ITB Career Center teman-teman bisa lihat pasti ada semacam presentasi dari berbagai perusahaan. Apalagi kalau sudah pas ITB yang Integrated Career Day itu ya. Itu kan semua perusahaan datang. Mereka ingin menarik orang-orang terbaik. Tapi kemudian setelah masuk, mereka juga bekerja keras untuk mempertahankan. Karena yang bagus tapi tidak puas di tempat kerjanya, ya dia akan pergi mencari tempat yang lebih baik. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang terbaik tadi? Kok bisa jadi yang terbaik, rekan-rekan? Ini ternyata ini penting sekali. Ternyata Anda menjadi yang terbaik di bidang Anda, itu bukan karena pendidikan formal Anda, tapi karena bakat Anda. Karakteristik kepribadian Anda ya. Ada bakat, ada kekuatan. Nanti kita bahas apa sih bakat dan apa itu kekuatan. Jadi teman-teman, kalau Anda mau jadi excellent di suatu peran yang Anda tekuni, pastikan Anda tahu bakat Anda tahu kekuatan Anda, dan itu yang Anda kerjakan. Kadang orang milih jurusan karena, oh aku milih jurusan ini, kenapa? Aku anak IPA. Coba deh diingat-ingat dulu lagi, zaman dulu Anda milih IPA itu merenung nggak sih? Mikir serius nggak sih? Nggak juga kan? Gitu loh. Jadi sesuatu yang kita pilih dengan sesaat, nggak harus kemudian mendikte hidup kita seumur hidup gitu loh. Kita pikirkan kembali lagi aja deh, yang sejati tentang diri kita. Misalnya saya nanya sama teman saya ya, bro, kowe milih IPA, lah kok milih IPA? Lah piye Mas, ono yang gue neng IPA, gitu kan? Yang Jawa mudeng mesinnya. Milih IPA karena pacarnya di kelas IPA gitu. Ya, gimana coba? Gitu ya. Jadi rekan-rekan, coba deh. Nggak harus loh Anda hal-hal yang sudah Anda pilih kemarin itu mendikte hidup Anda seterusnya. Terutama ketika pilihan-pilihan Anda itu, sebagian pilihan Anda itu pilihan yang ya simply pilihan yang salah gitu. Ya mau gimana lagi? Akui saja kalau salah. Kok salah? Ya nggak nyambung kok dengan diri Anda gitu. Oke ya, kita lanjutkan rekan-rekan. Nah, jadi apa sih bakat itu? Ketika kita bicara bakat, rekan-rekan, sebenarnya simpel. Kita lagi ngomongin sifat ya. Kita ngomongin sifat Anda nih. Nah, sifat itu seperti apa misalnya? Gini deh. Anda kalau berinteraksi dengan orang lain, apa ekspresi yang mudah muncul? Ekspresi ceria, ekspresi ramah akrab, atau ekspresi percaya diri, atau ekspresi dominan? Begitu ya, yang mana? Seperti itu. Nah, itu sifat begitu ya. Ada teman kita yang dia orangnya memang keras ya. Ya ketika interaksi dengan orang lain kita bisa merasakan sifat kerasnya tadi. Gitu ya. Ada teman kita yang ketika interaksi dengan temannya dengan dia cenderung lebih relax, low profile gitu ya. Saya ngikut aja gitu. Ya, itu sifatnya gitu. Dan rekan-rekan jangan tertipu mengira bahwa yang selalu confidence itu berarti lebih baik daripada yang low profile, cenderung menutup diri, agak malu-malu. Itu beda sifat aja sih, teman-teman. Dan beda sifat ini bisa membuat orang yang low profile ini unggul dalam bidang-bidang tertentu, bahkan dibandingkan yang tadi confident tadi. Jadi kita mesti memahami sifat ini secara netral ya. Nah, sifat yang mana yang kita amati? Sifat yang produktif. Dan dia bisa digunakan untuk menghasilkan produktivitas. Oke. Nah, ini bisa dikenalinya bagaimana caranya, teman-teman. Perhatikan deh cara Anda berpikir, bagaimana cara Anda merasa, cara Anda berperilaku yang alami sehari-hari. Termasuk berperilaku ketika berinteraksi dengan orang lain, berperilaku ketika Anda mengerjakan tugas Anda. Seperti itu. Sekarang begini. Sambil saya tanyakan ya, ini Anda eksplorasi diri Anda, dan tadi kalau Anda sudah sempat juga mengisi assessment temubakat.com, kalau Anda punya kertas dan alat tulis, ada bagusnya Anda sediakan juga sore hari ini supaya bisa nyoret-nyoret ya. Coba dicek cara Anda mengerjakan tugas. Siapa yang mengerjakan tugas sendiri, siapa yang efektif kalau mengerjakan tugas kelompok. Ada ya? Coba diingat-ingat. Ini bukan soal mana yang lebih baik.
fine-fine aja, semua itu cara yang fine-fine saja. Ini lebih tentang menggambarkan terus sifat kita tuh yang mana. Anda kerja sendiri atau bareng teman. Kemudian Anda cenderung senang mengerjakan sesuatu itu pakai perencanaan yang detail dulu baru mulai, atau mulai aja dikerjain dan disusun sambil jalan. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Anda senang kerjaan Anda itu dijadwal nggak sih? Atau ya udahlah, kalau jadwal fleksibel aja. Termasuk jadwal ini kaitannya juga dengan target. Anda deadline atau enggak? Ada orang yang efektif kerja di deadline. Ada orang yang begitu di deadline udah nggak bisa mikir. Aduh, di deadline nih, pusing saya. Kerjanya belum mulai, lihat deadline udah pusing. Gimana? Ya wajar ada orang yang kayak begitu. Terus gimana dong? Ya nggak usah di deadline dong. Biar cepat selesai bagaimana? Ya cari caranya biar cepat selesai, tapi bukan dengan deadline. Seperti itu. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi ini sekedar contoh aja. Banyak yang bisa kita eksplorasi. Ya. Berikutnya, nah ini, setiap orang tuh sudah punya sifat bawaan ya teman-teman. Inilah identitas psikologis Anda. Inilah sifat Anda, jadi sumber potensi Anda. Oke, nah berikutnya kembali ke Gallup ya. Donald Clifton, leadernya Gallup yang bikin riset tentang bakat ini mendefinisikan bakat sebagai pola pikir, pola perasaan, dan pola tindakan yang alami. Dia muncul berulang-ulang, dapat digunakan untuk sesuatu yang produktif. Dan jadi ini loh rekan-rekan yang penting sekali. Kenapa bakat ini penting kita kenali untuk memilih profesi? Karena kita bahkan harus ya menjadi orang yang excellence di pekerjaan kita. Kalau kita nggak punya bakat, nggak akan bisa deh teman-teman. Percaya deh, dan saya urai nanti lebih lanjut ya. Jadi bakat inilah yang akan memungkinkan kita melakukan sesuatu dengan betul-betul bagus. Nah ini ada 34 jenis bakat ya teman-teman. Dari sekian banyak bakat ini, minimal Anda coba cari ya, ada sampai 7 lah. Mana 7 karakteristik atau tema bakat ya, kami menyebutnya ini tema bakat yang merupakan sifat Anda. Seperti itu. Yang merupakan bakat Anda. Saya begitu tahu hasil assessment saya begitu ya, di tahun 2006, 2 tahun setelah saya lulus, saya masuk 97, lulus 2004, kuliah 7 tahun, mentok ya, betah soalnya di kampus. Baru saya tahu talent mapping 2 tahun setelahnya. Begitu saya dapat hasil assessment talent mapping saya, begitu banyak pertanyaan saya terjawab. Oh pantesan saya tuh begini, oh kenapa saya begitu, jelas semua. Oke, nah supaya Anda bisa kenal bakat, pertama ini ada 5 tanda bakat ya, Anda cek pada diri Anda. Apa sih sifat alami yang senantiasa muncul dan butuh penyaluran? Tadi, apakah saya orangnya teratur? Saya membutuhkan keteraturan setiap hari. Saya orangnya tekun. Saya butuh ada tugas yang jelas setiap hari. Saya orangnya supel. Saya senang bergaul dengan teman setiap hari. Saya orangnya gimana? Masih cerewet mas, aku tuh talkative. Masih ada yang diobrolin tiap hari. Ya udah ngobrol aja. Atau saya orangnya pendiam mas. Saya lebih senang merenung setiap hari. Begitu ya. Atau saya orangnya sangat confident, saya senang tampil, senang ngendalin orang lain, kayak gitu. Atau saya orangnya gimana ya, saya orangnya sangat logis, pemikir, analitis mas. Jadi tiap hari itu di pikiran saya tuh banyak pertanyaan yang mengusik dan saya mencari jawabannya. Tapi itu yang bikin saya jadi pinter mas, karena saya jadi nyari informasi terus mas, saya belajar terus. Kalau pasangan gimana? Wah itu kalau pasangan tuh aku jomblo mas. Misalnya tuh ya. Itu gimana tuh teman-teman? Yearning Anda apa? Berikutnya, dari experience Anda mempelajari sesuatu, terutama yang dipelajari secara sukarela ya, bukan yang terpaksa. Tapi bolehlah Anda lihat juga ketika Anda berurusan dengan hal-hal yang ya terpaksa karena itu tuntutan dari kampus. Mana yang Anda cepat memahami dan menguasainya dengan baik? Cepat ya. Jadi begitu baca, langsung paham. Baca langsung paham ya. Kalau Anda baca 10 kali dulu baru paham, itu nggak masuk hitungan bakat. Baca langsung paham. Atau minimal baca pertama kayaknya mulai ngerti deh. Baca kedua langsung paham. Atau baca pertama saya udah agak ngerti deh. Begitu nanya dosen sekali aja. Sekali 2 kali langsung oke, clear. Nah itu rapid learning.
Berikutnya yang ketiga, flow. Temukan dalam aktivitas apa Anda ketika mengerjakannya itu semua terasa begitu mengalir. Waktu itu tidak terasa. Begitu. Yang saya ingat, saya senang diskusi, senang ngobrol dengan orang lain. Makin serius obrolannya, saya makin ngeflow. Makin basa-basi, makin hahihi gitu ya. Makin nggak minat. Makin nggak minat. Jadi saya dikenal oleh teman-teman saya sebagai pribadi yang serius. Bahkan waktu saya SMA, saya agak kesulitan mencari mencari orang lain yang lebih serius dari saya begitu. Ketika SMA, begitu membosankan lah buat sebagian orang ya. Tapi kalau udah ngomongin yang serius, itu bisa nggak berhenti. Ketika di kampus ya jadinya ngomongin negara, jadi aktivis dan sebagainya. Giliran sudah berkeluarga ya topik keluarga. Pokoknya yang asal dibahas dengan serius saja. Itu bisa tidak terasa. Dan menariknya ketika orang cerita masalah hidupnya ke saya, itu sama, waktu bisa nggak terasa. Dan ketika saya ingat rekan-rekan aktivitas curhat gitu ya, tadi Husna juga bilang, dicurhatin teman, bukan yang menye-menye ya, bukan curhat-curhat nggak jelas, curhat yang mencari kejelasan. Itu sudah saya lakukan sejak SD. SD kelas 5 itu saya sudah dicurhatin teman dengan masalahnya, dan saya masih ingat sejak usia kelas 5 SD itu saya sudah giving advice to my friend. Jadi rekan-rekan, giving advice itu adalah aktivitas flow saya. Nah, cuma advice-nya tentang apa nih? Nah, itu yang kemudian saya cari. Karena ada topik-topik yang advice saya di sana, enggak minat. Ngasih advice soal bisnis, oke lah, cukup menarik. Tapi kalau soal personal life itu, apakah kehidupan diri pribadi atau keluarga, itu lebih menarik lagi buat saya. Kenapa? Penjelasannya ada di serangkaian bakat-bakat saya, begitu ya. Nah, terus biologinya kemana? Nanya kemana ya? Oke, berikutnya satisfaction. Anda dapat kepuasan nggak ketika melakukannya? Jadi coba Anda list, boleh sekarang, boleh setelah kelas ini ya teman-teman. Pastikan deh, besok nih misalnya khususnya buat teman-teman yang puasa ya. Kalau misalnya kita besok masih puasa, idnya hari Ahad, Anda ambil waktu 2 jam atau minimal sejam lah. Anda list semua aktivitas yang ketika melakukannya itu betul-betul menyenangkan dan waktu tuh nggak terasa. Ini aktivitas produktif ya, gitu ya. Kalau aktivitas ngepoin mantan kayak gitu nggak jelas nggak masuk hitungan lah ya. Oke, sorry. Next, glimpse of excellence. Apalagi rekan-rekan, kalau Anda sudah mulai memiliki tanda-tanda keunggulan dalam hal apa? Anything, as long as itu bisa produktif, explore aja. Jadi kalau Anda yang merasa saya tuh pernah iseng belajar origami diajak teman. Lah kok saya tuh senang dan hasilnya bagus banget. Ya udah, terus kenapa? Seriusin aja. Origami Mas diseriusin? Iya, seriusin aja. Itu cuma iseng-isengan aja kok Mas, tapi memang bagus jadinya. Loh, kenapa nggak mau diseriusin? Aku anak informatika Mas. Gengsi lah, aku kan mestinya jadi programmer. Terus kamu programmer gimana? Ya bisa sih. Tapi kok tahu ada tapinya? Ya tahu lah ada kamu ngomong kayak gitu. Tapi gimana ya kalau udah ada bug itu saya pusing Mas, nggak ketemu tuh. Dan jadinya kalau udah ada yang trouble itu saya berhenti. Ya repot kalau kayak gitu jadi programmer. Nah terus kenapa origami? Ya nggak tahu, kalau origami itu senang. Saya senang ngerjakan sesuatu yang detail. Tapi kan kalau origami itu kelihatan ya Mas, saya orang visual sebenarnya. Sementara kan programming itu kok abstrak banget Mas dipikirnya. Jadi kalau ada yang salah di sebelah mana nggak kelihatan. Kalau origami ada yang salah kelihatan. Saya sebenarnya orangnya perfeksionis loh Mas. Itu misalnya ya teman-teman. Ini contoh diskusi yang pernah saya rasakan dengan orang yang waktu itu curhat dengan saya. Jadi ini 5 tanda bakat, coba Anda cari pada diri Anda. Yang jelas nanti dari bakat inilah kemudian akan dihasilkan kekuatan. Apa sih kekuatan itu? Bakat itu sifat Anda,
kekuatan itu aktivitas excellence Anda. Aktivitas itulah yang kemudian mesti jadi pekerjaan Anda. Begitu ya. Jadi apa kekuatan saya? Kekuatan saya adalah dimulai dari observing. Mengamati apa nih? Dulu ya Kak. Dulu itu yang saya pakai di biologi gitu teman-teman. Observing itu. Tapi ternyata saya jadinya kalau belajar taksonomi itu gampang. Dengan diobservasi saya bisa dengan cepat mengenali karakter ini. Itu observasi. Seperti itu. Tapi ternyata bakat-bakat saya yang lain mendorong saya ke aktivitas-aktivitas yang lain dan kebanyakan udah nggak ada kaitannya dengan biologi. Ya sudah. Jadi saya observing, kemudian saya bisa counseling. Ya, saya bisa advising. Saya bisa strategizing, saya bisa guiding. Itu ke sana aktivitas saya. Itulah kekuatan saya. Itu yang kemudian saya jadikan pekerjaan. Oke? Kita lanjutkan. Jadi apa itu kekuatan? Kekuatan adalah aktivitas produktif yang Anda bisa lakukan dengan mudah, menyenangkan, berkualitas tinggi, dan menghasilkan manfaat. Dan ketika Anda mengerjakannya, Anda merasa semakin kuat. Bayangkan Anda bekerja sesuatu yang makin kuat. Anda masuk pagi, mulai kerja, jam 10, jam 11. Itu Anda dalam situasi, dalam kondisi energi Anda semakin memuncak. Break siang itu, dia simply betul-betul untuk ya take a break for a while, kemudian Anda bisa sholat dan makan, habis itu Anda ngegas lagi. Bayangkan Anda bekerja seperti itu. Dan rekan-rekan, bagusnya ini ya, bagusnya nggak bisa sekali-sekali. Konsistennya ini harus bagus. Ini ukuran penting, mohon sangat di-highlight oleh Anda, sangat diperhatikan oleh Anda. Rekan-rekan, ketika kita sekolah, SD, SMP, SMA, even kuliah, kita merasa kita bisa excellent dalam beberapa hal. Tapi kita lupa memeriksa, kita konsisten enggak? Ini seperti Anda yang punya IP di atas 3, Anda pernah dapat nilai 9 di IPA misalnya, di bahasa Inggris misalnya, di matematika misalnya, atau mungkin justru di olahraga misalnya. Ini nilai 9, ini nilai beneran enggak sih? Atau cuma bagus sekali-sekali aja? Ada orang yang nilainya A ketika kuliah, tapi dia sebenarnya A-nya itu lebih karena A yang kerja keras jungkir balik beberapa hari sebelum ujian. Nah kalau seperti itu Anda nggak bakat sebenarnya. Itu bukan excellence yang konsisten ya rekan-rekan. Kita butuh excellence yang konsisten. Nah ini teman-teman ya. Anda excellent itu artinya Anda bagus pagi hari, bagus dalam melakukan hal tersebut di siang hari, bagus dalam melakukannya di sore hari, itu Senin, dan Anda masih bagus di hari Selasa sampai Sabtu, Anda masih bagus di awal bulan, di akhir bulan, dan bahkan Anda makin bagus seiring waktu. Itulah bekerja sesuai dengan bakat. Anda excellent and consistently excellent. Ya. Sementara kita bagusnya itu sebenarnya itu sekali-sekali. Bagus pas ujian aja. Bagus pas kompre aja misalnya. Bagus pas presentasi aja. Tampak paham ketika ditanya dosen. Sebenarnya kita nggak paham-paham banget dan memang kita nggak suka-suka banget. Ini teman-teman, ini yang bikin kita kabur ya. Kita pikir kalau kita bisa fisika nilai 9 di SMA, matematika bisa nilai 9 di SMA, maka saya bisa masuk teknik. Hanya karena Anda bisa 9, 10 bahkan. Tapi kan Anda bisanya cuma pas ujian gitu. Ketika ditanya sehari-hari ngapain? Kalau nggak lagi persiapan ujian. Sehari-hari saya ngedesain gitu. Desain kamu bagus. Iya, ya itu yang consistency excellence gitu loh. Sehari-hari ngapain? Saya sehari-hari berorganisasi. Ngapain di organisasi?
rapat, ngarahin orang, masih mentoring, kaderisasi, ya itu yang excellence-nya berarti. Gitu. Itu ya rekan-rekan. Jadi ini yang harus kita pahami. Dan untuk excellence, Anda harus nyambung. Ya, Anda harus nyambung antara bakat, sikap, skill, dan knowledge. Kampus, sekolah, even perusahaan Anda, kantor Anda, tempat Anda bekerja, itu hanya bisa menambah skill dan knowledge sambil memberikan contoh yang baik soal attitude. Tapi bakat itu sudah Anda bawa dari dalam diri Anda. Pertanyaannya, bakat Anda nyambung nggak dengan skill dan knowledge yang Anda pelajari? Jadi kalau Anda mempelajari knowledge, skill yang nggak nyambung dengan bakat Anda, nggak banyak gunanya tuh. Karena habis itu juga lupa gitu kan. Begitu. Ada yang masih ingat cara mengolah data statistik? Ada yang bahagia ketika mengolah data statistik? Di sini yang kalau sudah ada S-nya, ya sudah ada sarjananya nih, kemungkinan besar sudah pernah ketemu statistik ya. Atau tata tulis ilmiah lah. Ada nggak sih yang terharu begitu ya? Terharu begitu, wah saya menulis indah dengan cara tata tulis ilmiah. Ada nggak? Kalau ada ya, Anda layak menjadi akademisi yang rutin bikin paper ilmiah mungkin. Seperti itu ya. Dan kabar baiknya ada. Walaupun nggak banyak, tapi ada ya. Oke, saya lanjutkan. Jadi rekan-rekan, ingat-ingat ini deh. Ini rumus simpel di talent mapping ya. Nah ini nih. Enjoy, easy, excellent, earn. Itu rumus singkat kami ya. Ini rumus dari the king of the fastest solution for career. Oke, 4E, enjoy, easy, excellent, earn. Bayangkan gimana Anda bisa bahagia gitu ketika Anda enjoy, easy aja nggak dapat gitu ya. Oke, nah orang Jepang ini menyebutnya sebagai konsep ikigai teman-teman. Begitu. Ini kok ada coretannya ya. Oke, ini ikigai. Jadi artinya maksud saya gini rekan-rekan. Bahkan di berbagai bangsa, kesadaran tentang memilih peran yang tepat sesuai dengan jati diri itu adalah kesadaran universal. Oke. Nah, saya ingin cek ini dulu. Apakah Anda percaya bahwa Allah bisa karena biasa gitu ya? Kan gitu ya. Practice makes perfect. Kalau kamu bekerja keras, latihan, kamu pasti bisa. Rekan-rekan, kalimat-kalimat tadi itu jelas ada benarnya. Dan kebenaran di dalamnya itu cukup besar gitu ya. Masalahnya rekan-rekan, berkarir itu bukan sekedar mengerjakan apa yang kita bisa. Karena kalau kita sekedar bisa mengerjakan tapi kita tidak bahagia mengerjakannya, lama-lama kita nggak mau mengerjakannya walaupun bisa. Jadi ini bukan soal menjadi bisa ya. Gitu. Teman-teman, selama ini kita berasumsi bahwa asal kita mau bekerja keras dan belajar, kita akan bisa jadi excellence. Itu asumsi yang tidak benar. Kita berasumsinya ketika orang dikasih instruksi eksternal, apalagi instruksinya formal, konsekuensial, seperti yang ada di sekolah. Yang penting kita mau belajar ya, nanti kita asal mau belajar ya, kita nanti bisa kualitasnya naik, walaupun di awal masih rendah. Tergantung kepatuhan. Asal kita nurut, ini Ibu Budi, kita ikuti ya. Kita tirukan, jadi bisa gitu kan. 1 tambah 2 sama dengan berapa, itu kayak kita menirukan aja. Kalau patuh nanti kamu ngerti gitu kan. Habis itu belajar lagi yuk, give some improvement. Nanti setelah itu, setelah belajar berlatih secara sistematis bahkan diuji, nanti kita bisa menghasilkan kualitas yang memenuhi harapan standar kinerja. Ya, kalau di sekolah ini disebutnya KKM, mungkin masih hafal. Begitu ya. Terus mau lebih KKM, belajar lagi dong, kan gitu ya. Give some improvement again. Belajar lebih keras, pengulangan lebih banyak. Kasih soal matematika 100, kasih soal kalkulus 200, begitu. Dan kemudian akhirnya kita bisa menjadi keahlian tingkat tinggi.
Kita mengira begitu. Nah, ini salah total, teman-teman. Ini hanya berlaku ya jika Anda punya bakat. Ya, kalau Anda tidak punya bakat, Anda tidak punya track ini. Tracknya bagaimana kalau tidak berbakat? Coba kita lihat. Yang tadi bisa kita mampatkan di sini ya. Yang tadi itu bahwa kualitas kita dari rendah ke tinggi itu hasil investasi waktu, kemudian kita mau belajar dan mengulang-ulang. Nah, sebenarnya rekan-rekan, antara yang berbakat dengan yang tidak berbakat dan yang rata-rata itu jalannya tidak sama. Ketika kita dikasih instruksi, ada yang secara spontan langsung belajar, ada yang enggak. Ada yang ditunda-tunda. Ketika kemudian, ya kayak misalnya kita mau kuliah minggu depan, biasanya bilang kita masuk bab termo misalnya ya, waktu SMA lah, pelajaran fisika, ada pengenalan termodinamika. Ada yang dibilangin termo itu langsung, wih semangat ini termo ini, aku tak sinau ya, saya tak belajar gitu. Pulang-pulang langsung belajar. Yang lainnya, halah masih minggu depan ini nanti aja gitu. Itu yang berbakat mungkin cepat, spontan. Ketika kemudian kelas termonya itu mulai, gimana rasanya? Senang nggak belajar termo? Enggak Pak, belajar termo nggak senang. Kenapa? Panas. Lah kok panas? Termo Pak. Ya itu kan, ada yang dapat kepuasan, ada yang tidak. Berikutnya, ada yang energinya cepat habis. Ada yang begitu melihat rumus-rumus termo itu dia makin bersemangat. Begitu ya. Ini baru 3 aspek yang kita tinjau. Hasilnya sudah lain loh teman-teman. Antara yang sangat berbakat, yang tidak berbakat itu ceritanya sudah lain. Yang energinya sudah cepat habis, disuruh mendalami gitu. Ayo pahami lebih dalam. Sudah nggak bisa. Sudah nggak bisa. Bingung gitu. Di sini teman-teman yang Anda belajar kalkulus, integral diferensial, ya masih ingat itu garis yang sangat indah itu, ya, yang kita tarik garisnya itu dari atas ke bawah itu simbol itu artinya apa sih? Itu kan ada yang sudah jadi sarjana masih nggak punya, udah nggak berbekas mungkin ya. Jadi suruh mendalami nggak bisa, susah. Sementara kalau berbakat bisa sangat dalam. Oke, nah berikutnya baru kita bicara soal penguasaan. Jadi penguasaan yang diuji dengan soal dan kita bisa jawab, di dalam penguasaan itu ada 4 layer yang tersirat. Gimana kepuasan Anda, gimana spontanitas Anda, energinya gimana. Anda punya depth enggak? Itu baru yang namanya penguasaan. Yang mulai kelihatan di eksternal itu penguasaan. Kedalaman energi kepuasan itu semua terjadi di dalam aspek psikologis Anda. Tidak terlihat sama orang lain. Kecuali kalau betul-betul diamati. Begitu. Yang energinya cepat habis, wajahnya layu gitu kan. Tapi itu kan nggak diamati. Oke, kita berikutnya. Lihat. Ketika suruh ngulang, oke, 1 soal, 2 soal aku sudah bisa kerjakan. Berarti aku sudah menguasai. Ya opo ya benar gitu kan. Coba deh cek lagi dengan soal-soal yang lain. Disuruh diulang. Ada yang mengulangnya sering, ada yang jarang. Dan ada yang mengulangnya dengan sukarela, dan ada yang harus dipaksa. Begitu. Jadi ceritanya nggak sama teman-teman. Dan belum kita bicara soal konsistensi. Kualitasnya bagus, bagus. Stabil nggak? Banyak juga yang kualitasnya nggak stabil, berarti nggak bakat. Jadi gini ya rekan-rekan, ini kalau Anda betul-betul ingin memperhatikan atau mengamati apa yang terjadi pada diri Anda. Ketika Anda become excellent at something or forever mediocre at something gitu. Anda cek aja diagram ini ya. Oke, saya lanjutkan rekan-rekan. Jadi sederhananya sebenarnya sifat bakat Anda itu menunjukkan tugas atau profesi Anda. Orang dengan sifat tertentu itu secara alami akan cocok untuk pekerjaan tertentu. Ini dari zaman dulu ya. Gitu ya. Itu ya orang udah sadar kok. Ya, coba misalnya bude Anda misalnya punya kos-kosan. Kos-kosan itu ada mahasiswi yang ngekos.
Yang satu orangnya teliti, pendiam, yang satu super ramah. Gitu ya. Saya nggak nanya mana yang cocok sama Anda ya. Saya nanyanya mana yang cocok disuruh bantuin Bude misalnya di kiosnya Bude, di garasinya Pak D itu. Siapa yang disuruh pegang keuangan? Siapa yang bantu jualan di depan, ngelayani konsumen yang beli? Mbak, beli kue misalnya kayak gitu, yang layani yang mana? Gitu kan? Anda tanya nggak jurusan kuliahnya? Loh, mereka mahasiswi loh. Kan mereka ada jurusan kuliahnya kan? Tapi nggak ditanya kan? Kita cukup cek mana siapa yang teliti. Kamu teliti kan, bantu Bude nyatet keuangan. Mau diskonan biaya kos bulanan enggak? Kalau mau bantu Bude di warung gitu kan. Ya kamu teliti kan, catatanmu rapi, kamu orangnya pendiam. Ya udah bantu Bude nyatet uang kios, ya uang warung. Kamu super rame gitu kan. Kamu nggak usah megang uang lah, kamu di depan aja. Gitu ya, itu prinsip sederhana. Dari zaman dulu orang sudah paham. Oke, rekan-rekan. Jadi kalau kita ringkas, jadi memang kenal bakat, minat, kekuatan ini wajib untuk Anda lakukan dulu. Baru kemudian sambil Anda pantau kemampuan akademik dan kemampuan non-akademik Anda. Kemudian tambah wawasan. Perluas wawasan Anda tentang dunia karir. Kalau Anda harus memulai sesuatu yang sepenuhnya baru selepas Anda lulus kuliah, karena sebenarnya Anda salah jurusan. Oke. Nah, nanti cari matching point-nya yang mana. Saya butuh waktu beberapa tahun untuk kemudian menemukan matching point setelah saya lulus. Saya lulus 2004. Saya tahu matching point saya itu di bagian konseling karir itu di 2011. Jadi butuh waktu itu. Sebelumnya saya mengajar biologi, begitu ya. Saya mengelola kaderisasi di Yayasan Pembina Masjid Salman. Ada beberapa pekerjaan yang pernah saya tangani sebelumnya. Tapi kemudian saya tahu bahwa mestinya saya memang ke perencanaan karir. Gitu. Nah, saya mau kembali dulu ke Kang Husna dan Pak dosen ini, Pak Ahmad Taufik. Ini gimana kalau kita ngotret dikit, nyoret dikit. Ini ada sebuah kayak worksheet ya. Nah, nanti untuk ngerjain worksheet ini bisa membantu kita untuk berikutnya kita akan bicara lebih detail. Bicara lebih detail tentang diri kita lah, kira-kira kayak gitu. Kita coba aja. Gimana, Kang Husna? Boleh. Oke ya. Kartanya atau dulu siapa? Ya. Habis ini kita nanti bisa lanjut sambil tanya jawab ya. Oke, rekan-rekan. Enggak. Tadi barangkali Anda sudah pernah mengerjakan yang tadi disarankan temubakat.com. Kalau belum, Anda bisa coba untuk mengisi worksheet ini. Cara pengisiannya saya jelaskan, jadi sambil Anda bekerja di kertas Anda. Jadi Anda periksa, Anda ini orangnya seperti apa sih dalam perilaku sehari-hari? Aktivitas sehari-hari Anda itu lebih banyak beraktivitas individual atau lebih banyak berinteraksi dengan orang lain? Aktivitas individual ya ini bisa membaca buku, bisa membuat sebuah desain, apapun. Pokoknya Anda sedang sibuk sendiri, atau Anda lebih banyak berinteraksi dengan orang lain, tentukan persentasenya. Sebagai contoh, ini saya tentukan persentase saya. Kalau saya di individual, itu 40%. Nah, begini cara mengerjakannya. Di interpersonal, ini saya 60%. Gitu ya. Silakan sambil Anda kerjakan, sambil diisi, saya lanjutkan. Berikutnya, kita lihat dulu yang interpersonal di bagian atas. Interpersonal saya di situ 60%. Anda berapa persen masing-masing, bebas, pasti beda. Mungkin ada yang sama juga, nggak masalah. Berikutnya, yang 60 tadi itu coba dilihat berapa persen
Anda mengendalikan orang, berinteraksi, mempengaruhi, mengarahkan. Berapa persen Anda lebih senang bekerja sama, sejajar? Berapa persen Anda senang melayani, merawat orang lain, mendukung, membantu, melengkapi, mengasisteni, dan semacamnya? Saya paling banyak yang saya rasakan ya, itu di bekerja sama dengan orang lain secara sejajar. Ya tadi misalnya dalam bentuk diskusi ya. Di sini saya sekitar 35%. Kemudian di mengendalikan ya saya sekitar 20% lah. Di melayani itu hanya 5%. Jadi memang saya akui, saya jarang kesibukan saya itu sifatnya teman saya punya kerjaan terus saya ngebantuin gitu ya. Teman saya punya acara terus saya ngebantuin, itu jarang. Seringnya ya saya punya rencana saya sendiri, atau misalnya saya partneran sama teman, yuk kita bikin event bareng. Saya pasti nyumbang pikiran, nyumbang konsep. Jadi saya tidak hanya melayani. Ya itu sifat ya. Ini bukan soal yang bagusnya bagaimana. Fine-fine aja. Baik, kita kembali. Jadi di sini totalnya sudah jelas. 60%. Berikutnya yang 40%, rekan-rekan, Anda bagi. Ketika Anda beraktivitas individual, itu banyak kan dipakai mikir, atau Anda lebih banyak melakukan aktivitas yang nggak pakai mikir. Mendesain itu aktivitas berpikir. Walaupun tentu Anda juga menggunakan software misalnya, atau dengan tangan Anda bekerja. Yang nggak banyak mikir itu apa sih? Misalnya menata barang, mengirim barang, packing, ngangkut-ngangkut dan sebagainya, merapikan berkas dan sebagainya, itu nggak terlalu dianggap banyak mikir. Administratif itu maksudnya yang teknis manual, ya. Nah, dari 40% ini saya 30% mikir. Ini hanya 10% lah. Begitu kira-kira. Nah, yang 30% Anda bagi lagi. Anda kalau mikir, kalau Anda senang mikir, kalau nggak senang mikir ya nggak apa-apa. Kalau Anda senang mikir, Anda mikirnya cenderung logis, rasional, atau Anda filosofis misalnya, atau cenderung imajinatif, intuitif. Yang mana? Gitu. Nah, saya cenderungnya di otak kanan yang lebih besar, 20 di sini, di otak kiri 10%. Begitu. Kemudian untuk yang di luar ruangan ini 10% ya anggap saja beginilah. Karena ini sudah nggak signifikan. Nah, jadi rekan-rekan, modal saya itu di sini dari hasil yang di sebelah kanan ini, yang paling menggambarkan diri saya adalah yang bekerja sama dengan orang lain. Dan kemudian yang ini. Begitu. Ketika saya bekerja sama dengan orang lain, seringkali itu untuk membahas pemikiran-pemikiran. Makanya kemudian saya advising people. Saya terlibat dalam training dan sebagainya. Karena saya bekerja sama dengan orang lain untuk membicarakan perencanaan. Begitu. Merencanakan karir dan sebagainya. Ada kalanya saya mengendalikan jika saya punya event sendiri. Dari situ saya sudah tahu gitu. Oh oke, berarti misalnya ya mengelola administrasi penelitian. Nah itu pokoknya udah paling enggak lah gitu ya. Nah sekarang gini deh, Anda ada yang sudah sarjana engineering. Misalnya ya, sudah sarjana engineering. Atau Anda sudah jadi sarjana pendidikan misalnya ya. Anda sarjana pendidikan. Tapi Anda kayak saya nih orangnya nih. Administrasi lemah. Otak kirinya cuma 10%, nggak dominan. Gimana nih? Anda mau kemana? Mau jadi praktisi engineering atau praktisi pendidikan? Apakah Anda mau jadi pebisnis? Atau Anda mau jadi akademisi? Satu hal yang berani saya bilang, jangan jadi akademisi. Karena bisa dipastikan Anda nggak cocok. Kalau Anda maksain jadi akademisi, ya pasti Anda jadi apa ya? Ada harga mahal yang harus Anda bayar sepanjang karir Anda. Kelelahan-kelelahan administratif gitu ya. Seperti itu. Jadi saya nggak terlalu menyarankan. Tapi kalau Anda misalnya menjadi praktisi, apalagi kalau Anda jadi bisnis misalnya, nah itu fine, masih bisa dipertimbangkan. Tinggal kita detilkan aja.
cenderung ke praktisi atau cenderung ke bisnis. Begitu. Saya misalnya masuk ke dunia pengembangan SDM, jadi praktisi. Oh, bisa dengan bakat seperti ini. Bisa nggak punya bisnis sendiri? Masih bisa, karena saya bisa mengendalikan juga. Gitu ya, ini rekan-rekan. Jadi Anda coba deh, Anda ulik sama Anda sendiri. Oke? Nah, kalau Anda pernah mengisi ST30, nah Anda pasti sudah dapati yang seperti ini hasilnya. Sudah ya, sudah Anda dapati ya. Oke, nah coba Anda perhatikan di hasil ST30 Anda kan diminta milih nih dari 30 tipe peran, itu yang mana yang merupakan diri Anda, yang Anda pikir ini aku banget nih yang ini nih, gitu ya. Gitu. Nah, apakah Anda itu ada tipe kekuatan yang di bagian atas nih, interpersonal mempengaruhi orang lain? Cari yang diberi warna merah, ya, di hasil ST30 Anda, itu cari yang diberi tanda warna merah. Saya misalnya, kalau di bagian headman, itu saya adanya di sini. Ini saya kasih arsir warna merah ya. Selektor. Saya seorang selektor. Kenapa? Karena saya senang mengamati karakteristik, khususnya karakteristik orang, mengenali mereka. Jadi kalau harus milih orang untuk penempatan tugas misalnya, bisa. Milih orang untuk bikin tim sepak bola, kamu jadi back, bisa saya. Nggak pernah ikut kursus pelatih, nggak pernah. Tapi saya bisa lakukan itu. Saya tahu orang-orang yang karakternya kalau main jadi back bagus. Dia karakternya orang oportunis yang pandai nyari terobosan, suruh main di sayap. Orang yang kreatif dalam playmaking ya, dia justru jadi playmaker gitu. Begitu. Siapa yang paling pokoknya kalau sudah di depan gawang tuh habis-habisan sampai kelihatan kan sifatnya. Apalagi kalau pernah kita perhatiin, itu selektor. Nah, bagaimana dengan Anda? Saya adanya di selektor, kemudian ada di edukator, saya ada motivator juga. Ya. Kemudian saya ada di caretaker, saya bisa memahami perasaan orang lain, semangat, motivasi, gelisah, antusias dan sebagainya. Kemudian saya ada di strategis. Kemudian saya ada di 1, 2, 3, 4, 5. Saya ada di sini. Visioner. Gitu. Jadi rekan-rekan, dari sini saja apa yang mesti jadi kerjaan saya sudah jelas. Saya senang memajukan orang lain, itu edukator. Saya senang menyemangati orang lain, membuat orang lain itu percaya diri, membuat orang lain berani, itu motivator. Kemudian saya senang mengamati sifat mereka. Saya juga bisa memilih pekerjaan yang cocok bagi mereka atau memilih mereka ini cocoknya buat pekerjaan apa, sama aja ya. Gitu. Dan kemudian saya senang mikirin masa depan, termasuk jalannya ke sana lewat mana sih gitu. Jadi rekan-rekan, itu dari 6 tanda merah yang saya miliki, itu menjelaskan mengapa kerjaan saya saat ini sebagai praktisi talent mapping itu udah cocok banget dan memang alhamdulillah bahagia banget. Teman-teman saya tuh nggak punya gaji, ya saya nggak punya gaji loh. Dan saya nggak punya tim penjualan, partner ada. Tapi saya bukan kayak orang bisnis yang kemudian punya reseller kayak gitu, enggak juga. Gitu. Begitu. Saya sebenarnya bisa dibilang saya tuh nggak punya kantor loh. Jadi bagi saya work from home sekarang ini atau yang kemarin sebenarnya di sini sih ini ruang kerja saya ini di rumah ini. Jadi saya gunakan satu ruangan di rumah saya untuk jadi ruang kerja saya. Ada papan tulis, ada macam-macam. Jadi saya setting. Saya kerja di rumah sejak sebelum masa work from home ini gitu. Begitu ya. Memang saya cocoknya begitu, teman-teman. Gitu ya. Ada kita lihat. Jadi memang saya itu di bagian interpersonal.
Itu ada semua teman-teman. Di bagian headman ada, networking ada, H itu ya headman, networking, kemudian S servicing, itu ada semua. Walaupun tidak di semuanya bisa dipastikan. Di 3 bagian itu ada, di bagian-bagian tertentunya. Bagaimana dengan Anda? Saya di bagian berpikirnya, itu yang muncul itu di GI, Generating Idea. Jadi rekan-rekan, ini sesuai dengan yang sebelumnya. Begitu. Nah, dengan yang ini tadi. Sesuai dengan yang ini tadi. Jadi ini sesi sederhananya. Begitu Anda mengisi temu bakat yang tema yang ST30 itu, Anda akan dapati sama juga kok gitu ya. Nah, termasuk rekan-rekan Anda cek deh kelemahan Anda yang mana. Begitu ya. Kelemahan Anda itu yang mana? Oh, apa juga Perumahan Puri Kencana. Blok E nomor 4. saya misalnya relatif lemah di bagian di sini di administrator nih enggak lah pokoknya. Kemudian saya di analis enggak. Di operator saya tidak. Nah, ya nanti aku nunggu sudah dulu gitu aja ya. Seperti itu. Yuk, enggak, Pak. Oke. Nah, berikutnya jadi seperti ini rekan-rekan. Anda bisa Anda pelajari. Nanti ini mestinya slide ini juga saya berikan ke Pak Ahmad Taufik ya dan tim pelaksana. Nah, ini bisa Anda isi sendirilah. Nanti Anda dapati hasilnya kurang lebih seperti ini. Ya. Ini sebagai contoh aja. Oke. Di atas interpersonal, di bawah individual. Jadi kalau Anda merasa saya pribadi yang nggak terlalu senang interaksi dengan orang, ya kemungkinan besar bakat-bakat atau kekuatan Anda banyaknya di tipe individual. Ya, oke, carilah peran yang di sebelah sana. Berikutnya seperti ini sudah tadi meyakinkan dengan orang bekerja sama, otak kiri, otak kanan, administrasi, bahasa, teknikal, ya. Nah ini rekan-rekan dari satu persatu saja sebenarnya Anda sudah bisa mempertimbangkan. Saya misalnya tadi ada edukator, di situ terlihat jelas edukator ya urusannya sama pelatihan. Nah ini, begitu kan? Urusannya sama pelatihan. Saya strategis, urusannya jadi sama perencanaan, begitu. Perencanaan pendidikan, gitu kan? Jadi simpel kan? Nah ini contoh lain misalnya ya beberapa aktivitas. Siapa yang pengen jadi penulis? Apakah Anda cocok jadi programmer? Apakah Anda memang bagus di event organizer? Jualan aja deh, gitu. Atau jadi akademisi, menjadi peneliti, riset, dan sebagainya. Ini bisa dipelajari, dilatih dari sini. Begitu. Ini banyak alternatif. Nah ini berikutnya nih, rumusan akademisi. Coba aja dilihat ya. Ini ada nggak di Anda? Bakat prioritas. Nih, kalau bicara bakat prioritas ya berarti Anda harus tahu ya ragam bakat 34. Di sini justru belum terlalu dijelaskan. Nggak akan cukup waktunya. Engineer misalnya, ini kayak gini nih patokan sekilas saja ya. Nah, gitu ya. Bagaimana kalau business person? Ini aja nih. Oke. Sip, saya sudahi dulu. Gitu. Rekan-rekan, Kang Husna, Pak Taufik, sharing dari saya itu dulu. Kita bisa diskusi deh. Oke, mantap Kang Firman. Materinya cukup banyak sekali juga ya, cuma karena memang peserta kita heterogen, Ya. mungkin ada yang cocok dengan ini, cocok ini, memang harus dipaparkan semuanya gitu, biar secara keseluruhan nangkap lah ininya, sudut pandangnya gitu. Oke, teman, tadi Kang Firman udah bercerita tentang beberapa indikator-indikator kita itu bakat nggak sih di suatu pekerjaan atau tidak gitu. Terus juga dari ada beberapa latihan talent mapping yang sudah dilakukan, talent mapping kecil-kecilan juga kelihatan juga sebenarnya kecenderungan dirinya itu pada pekerjaan yang seperti apa karakteristiknya, apakah
individual atau lebih senang bekerja sama dengan orang lain. Nah, buat teman-teman yang mungkin tadi udah ada ngisi atau misalkan ada yang mau ditanyakan kepada Kang Firman, bisa silahkan, bisa Kang tanya jawab ya Kang ya, sampai Oh ya, 6, misalkan 6 silakan sampai setengah 6. Boleh. Buat Boleh yang sudah berbuka, selamat berbuka. Indonesia Tengah, apalagi Timur ya. Ya, mengingat kita juga banyak yang dari Timur, yang selamat berbuka mungkin bisa sambil buka sambil dengerin juga ya Kang. Tapi mohon tidak ditunjukkan ya. Oh iya, sambil minum, aduh, sejahat sekali. Baiklah teman-teman, buat yang mau nanya bisa langsung angkat tangan, nanti di-unmute sama Pak Ate, atau bisa bertanya langsung di kolom chat terkait talent ini. Mungkin juga kalau misalkan mau lebih mantep, nanya langsung ya sambil curhat-curhat gitu Kang Firman ya. Karena Kang Firman Ya boleh. Ngobrol Tapi jangan curhat soal pasangan ya. Oh iya, untuk masalah jodoh juga. Tapi talent mapping bisa buat pilih jodoh juga ya Kang ya? Ya bisa buat nyocokin lah. Nyocokin. Yeah. Pekerjaan pasti. Gimana siapa nih yang mau nanya? Karisno Suhan. Ayo Pak Ate bisa tolong di unmute. Mungkin yang angkat tangan. Silakan, monggo. Halo Pak Ate. Sudah saya unmute sendiri, Kang. Oh, ya. Silakan. Ya. Terima kasih, selamat sore semuanya, Kang Husna sama Kang Firman. Materinya memang sangat luar biasa, Kang, menarik sekali. Saya bisa menyimak dan memang saya bisa lihat potensi kemampuan yang ada dalam diri saya, gitu kan. Setelah saya tadi coba mengisi hal-hal coretan, terus mengisi di bakat.com, memang hasilnya semuanya sama gitu kan, persis dengan bakat kemampuan yang saya miliki sekarang gitu kan. Dan memang sekarang kebetulan saya semester akhir di kampus STI Inaba Bandung, saya mengambil jurusan manajemen sumber daya manusia MSDM gitu kan. Dan kebetulan profesi saya di salah satu perusahaan swasta di bidang pariwisata, saya memegang bagian yaitu pengembangannya gitu kan. Cuman di sini saya itu ada yang ingin ditanyakan, tadi dampak salah jurusan dan hubungannya dengan strategi merencanakan karir. Jadi gini, saya pikir dalam poin yang ada poin harus mencari jalan karir yang baru setelah selesai sarjana. Saya mengambil pendidikan sarjana ekonomi, manajemen sumber daya manusia. Cuman di sini, ketika saya bekerja dan saya ingin merencanakan karir saya ke depannya, saya lebih tertariknya itu ke bidang pendidikan, yaitu mengembangkan strategi ilmu pengetahuan saya di bidang pariwisata, salah satunya di bidang perhotelan. Saya ingin mengembangkan itu lebih ke dunia pendidikan, karena kebetulan di hotel pun saya bertugas di manajemen training untuk para juga, ataupun training yang dari sekolah-sekolah maupun swasta ataupun negeri. Mungkin masukan dari Kang Firman, strategi apa sih yang harus saya jalankan? Apakah saya harus kuliah lagi ke jurusan sarjana pendidikan, atau memang apa yang jalan yang harus saya tempuh gitu kan untuk memantapkan karir dan bakat saya? Itu saja sih Kang Firman kalau dari saya, meminta masukan dan sarannya dari Kang Firman. Terima kasih. Baik, ini dengan Kang Karisno ya. Betul Kang. Oke, kita ngobrol aja ya, jadi jangan pergi dulu ya. Siap. Jadi setelah menjalani karir sejauh ini, jadi merasa senang memberikan pelatihan, senang mengajar gitu ya? Betul sekali Kang, betul itu sekali, betul. Nah, kalau ngasih pelatihan, mengajar itu topiknya apa? Kalau untuk di perusahaan kan saya lebihnya ke kinerja karyawan, Kang. Baik. Jadi kalau untuk dunia pendidikan lebih ke pengetahuan umum tentang bidang pariwisata, yang dimana siswa-siswa nantinya itu mereka akan tahu, oh ternyata ini ilmu pengetahuannya itu gitu. Jadi kalau di perusahaan saya lebih ke kinerja karyawan, tapi kalau di pendidikan saya lebih memberikan ilmu pengetahuan di bidang pekerjaan saya, gitu Kang. Ya. Baik, nah menurut saya
ini dengan Kang Karisno ya. Jadi sangat mungkin ini memang ada kaitan dengan bakat. Ini Kang Karisno ada bakat namanya developer ya. Developer itu senang membantu orang lain belajar dan berkembang, senang melatih, senang membimbing. Jadi ketika kita menjelaskan sesuatu, orang paham, kita tuh ikut bahagia gitu. Gitu ya. Jadi bukan sekedar orang paham, oh oke, saya sudah menjalankan tugas dengan baik. Tidak sekedar itu, kita merasa kepuasan tersendiri ketika orang itu paham gitu ya. Nah, ini berarti ada kaitan dengan bakat kita memang. Nah, menurut saya memang ini berarti mesti dioptimalkan aja lagi gitu kan. Tinggal kemudian kita bisa mengajarkan pengetahuan ya. Kita bisa mengajarkan keterampilan. Kita bahkan bisa melatih sikap. Begitu kan? Kalau yang mengajarkan pengetahuan ini teaching aktivitasnya. Kalau keterampilan itu training dan mentoring. Kalau sampai ke sikap bisa jadi mentoring, bisa advising, bisa guiding, bahkan bisa coaching. Nah, tergantung ini mana yang mau dipertajam. Kalau teaching, misalnya di dunia akademik misalnya ya, mungkin kita jadi terpaksa nih, agak terpaksa saya katakan, kalau kampus mensyaratkan, diprioritaskan, Pak, ini kami dosennya S2, Pak, ya berarti harus ngambil pasca sarjana kan begitu ya. Itu sekedar sebagai strategi karena memilih ingin fokus di teaching. Kalau saya ingin lebih fokus di training, mentoring, dan bahkan coaching, itu jadi lain lagi pelatihannya. Justru jangan S2. Ya, karena S2 itu tidak ngebantu banyak ke bagian mentoring, training, teaching. Justru lebih ke training-training semacam itu. Kita ambil training, sertifikasi, pelatihan kompetensi khusus, dan sebagainya. Bukan ke program pasca sarjana. Begitu. Nah, cara mudah membedakannya, diperiksa mana yang paling menyenangkan. Memberitahu sebuah pengetahuan ke 1.000 mahasiswa, atau melatih 10 mahasiswa, tapi ini mahasiswa 10 ini jadi jago banget. Mana yang lebih menarik? Gitu kan. Ada yang, saya lebih senang pokoknya bisa memberikan ilmu seluas-luasnya. Kalau memberikan ilmu seluas-luasnya, itu berarti teaching. Nah, itu bagus kalau misalnya ambil strata S2 ya. Kita strata S2 kemudian jadi dosen, nanti dosen ngajar di satu kampus, ngajar di kampus lain juga kan bisa ya, Pak ya. Seperti itu. Gitu. Dan kita jadinya termasuk pintu kita buat kita terbuka lebar karena secara syarat formal akademik kita strata S2 apalagi sudah doktoral. Istilahnya mah semua kampus juga buka pintu buat kita gitu kan. Sementara kalau aduh maaf Pak, kalau untuk S1, dosen S1 hanya mengajar mahasiswa tingkat 1 saja misalnya gitu. Gitu. Nah, itu jadi pintunya nah itu karena memang targetnya mengajarkan ilmu ke seluas-luasnya. Kalau fokusnya tadi ke kuantitas, kalau lebih ke kualitatif, saya lebih senang ngebentuk orang. 2 orang, 5 orang, tapi sing jadi misalnya gitu ya. Nah, itu berarti beda lagi. Training, mentoring, coaching. Nah, itu strateginya lain. Gitu. Ya, Pak Karisno, mudah-mudahan bermanfaat. Siap, terima kasih Kang Firman. Alhamdulillah bermanfaat banget. Saya bisa ambil kesimpulan bahwa di mana saya ingin lebih mengetahui tentang talent saya kalau ke teaching, saya harus meningkatkan lagi pendidikan saya seperti demikian. Kalau saya lebih ingin ke training atau misalkan development, saya lebih ke ikut sertifikasi seperti demikian ya, Kang Firman ya. Betul. Terima kasih masukannya Kang Firman. Saya lebih. Ya, terima kasih Kang Firman. Ya, baik sama-sama Pak. Kita lanjut ini, ada pertanyaan di chat. Saya baca aja ya Husna ya. Enggak Kang, silahkan. Oke. Ini gimana nih solusinya? Cita-cita saya dapat penolakan dari orang tua. Ya, kemudian katanya sia-sia kalau ilmu di jurusan kuliah selama ini dipelajari begitu ya. Pertama, kita perlu memaklumi ya bahwa orang tua punya pendapat seperti itu. Tapi menurut saya ya, begini, mohon diperiksa. Kalau orang tua tidak yakin dengan apa yang kita paparkan,
itu sebenarnya adalah karena di mata mereka kita memang belum tampak sebagai pribadi yang kompeten dalam mengurus hidup, belum betul-betul mandiri, belum punya kualitas yang dinilai tinggi oleh orang tua. Saya ambil contoh. Ada anak SMA bilang sama orang tuanya, saya pengen milih jurusan sendiri. Orang tuanya nggak ngasih. Kenapa nggak ngasih? Jawaban orang tuanya simpel. Kamu milih jurusan sendiri, bangun aja masih dibangunin. Iya kan? Anda bangun masih dibangunin. Gimana minta dipercaya? Anda milih menentukan masa depan sendiri. Kamar masih diberesin sama orang tua. Makan masih dibikinin sama orang tua. Mau menentukan hidup sendiri. Cek bahasa Sunda mana? Timana horeng gitu ya. Begitu. Ya, gimana bisa dipercaya gitu. Itu ya rekan-rekan. Jadi kembali ke pertanyaan ini dari Mbak Stefani ya. Ini saya kalau menjawab memang begini ya. Apalagi kalau sama teman-teman yang muda, saya belak-belakan aja. Jadi pertama Mbak, periksa kualitas diri kita. Bukan dalam hal akademik, bukan dalam urusan kuliah, tapi justru dalam kehidupan pribadi kita. Apakah kita sudah menjadi pribadi yang dewasa dan kualitas-kualitas kedewasaan kita itu membuat orang tua kita percaya sama kita. Ya, kita mandiri, kita senang membantu orang tua, kita menunjukkan banyak kebaikan sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tua. Jadi kira-kira beginilah, orang tua itu punya 10 harapan tentang anaknya. Tapi orang tua itu paham kok. Kalaupun tidak jadi 10-10-nya, nggak apa-apa. Ya minimal 7 lah gitu ya. Dari 10 urusan keinginan orang tua soal anaknya, salah satu soal karir. Yang berikutnya soal kepribadian kita, etika, tata krama, begitu ya, akhlak kita, kira-kira begitu. Yang ketiga misalnya pergaulan kita, yang keempat tentang kualitas ibadah kita, keagamaan kita bagaimana. Ini ada 10. Begitu ya. 5, 6, 7 saja diantaranya itu terpenuhi. 2, 3 urusan yang lainnya. Orang tua itu akan, ya sudahlah kalau untuk 2, 3 urusan ini saya percaya sama anak saya lah. Begitu. Jadi cara paling baik, tidak usah berdebat soal pilihan kita. Tapi memang kita nggak harus juga loh. Ngikutin kemauan orang tua kita urusan karir. Kenapa? Karena kan yang ngejalaninnya kita gitu. Dan memang itu adalah hak kita sebenarnya. Tapi maksud saya kita nggak usah ribut dulu. Kita bangun diri kita di sisi yang lain. Sehingga kita dinilai berkualitas oleh orang tua kita. Mereka percaya kita karena kualitas hal tersebut. Misalnya dalam hal agama lah. Begitu ya. Menjadilah pribadi yang taat dalam beragama. Sehingga ketaatan kita tuh bahkan lebih di mata orang tua kita. Lebih dari mereka bahkan. Itu kalau kita sudah seperti itu akan jauh lebih mudah. Dalam kondisi sudah jauh lebih mudah, apakah tadi karena faktor agama, keagamaannya, atau karakter tata krama Anda, atau keramahan Anda sama orang tua, maka Anda akan lebih mudah untuk didengarkan dan dipahami oleh orang tua. Baru di situ kita jelaskan bahwa kemarin yang saya jalani selama kuliah itu justru karena tidak betul-betul cocok dengan saya, walaupun saya sudah sarjana, sebenarnya Pak, Bu, Mama, Papa sebenarnya ini sudah tidak bersisa banyak di diri saya. Saya juga udah nggak bahagia menjalaninya, bahkan di kampus juga sebenarnya saya nggak bahagia. Kalau orang tua bilang, oh sayang, saya bisa memahami itu. Tapi teman-teman, misalnya Anda 5 tahun di kampus, umur 18 sampai 23. Anda bisa gantikan itu dengan 7 tahun berlatih dari 23 sampai 30 dan di usia 30 itulah Anda betul-betul mulai berkarir dengan luar biasa. Ya sudah kita gantiin aja gitu. Gitu ya. Dan tidak sedikit orang melakukan itu dan berhasil. Justru karena mereka memilih yang tepat. Singkatnya, bangun dulu kepercayaan orang tua kepada Anda. Yang kedua, jelaskan rencana Anda dan jelaskan mengapa rencana itu tepat bagi sifat Anda. Pastikan juga orang tua memahami itu. Memahami dalam arti terlihat betul bahwa oh iya ya memang betul sifat anak saya tuh begini. Makanya kenapa ketika dia pilihannya ini ya nyambung sih. Tapi orang tua paham, oh ya udah berarti memang benar.
yang kemarin itu yang memang nggak pas. S1-nya anak ini yang kemarin memang nggak pas. Tapi ya segitu juga ya syukurlah, walaupun nggak pas bisa sarjana. Karena ada yang nggak pas dan DO gitu kan. Kalau dilihat dari sisi situ kan kita harus bersyukur ya kalau sudah sampai sarjana. Begitu barangkali Stefani ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Berikutnya saya lanjut di sini dari saya panggil saja sebut saja Mbak Dewi Pangesti ya. Oke. S1-nya akuntansi tapi merasa tidak berbakat di akuntansi. Saat ini aktivitasnya penulis dan bekerja swasta divisi program. Saya dilema ketika mengambil S2 akuntansi lagi atau jurusan lain karena ingin menjadi dosen. Di sini Mbak Dewi Pangestinya tapi suaranya di sana sedang bising ya. Oke, kalau gitu saya boleh dijawab di chat aja Mbak. Saya coba tanya karena beberapa informasi saya butuh gali dulu ya. Pertama, kenapa ingin menjadi dosen? Ini yang penting dijelaskan. Ya, karena di sini tidak terjelaskan ini. Sama sekali tidak terjelaskan. Mengapa ingin jadi dosen? Ya. Itu yang sebenarnya mesti dijelaskan. Bahwa akuntansinya ini katakanlah saran atau permintaan orang tua, oke, sudah dijawab. Tapi mengapa ingin menjadi dosen? Itu dulu. Dan mengapa Mbak Dewi merasa tidak cocok dengan akuntansi? Oke, nah itu coba digambarkan mengapa dari kecil membayangkan bahwa dosen itu keren, bahwa dosen itu luar biasa, seru dan sebagainya. Itu coba bisa dijelaskan terlebih dahulu. Begitu. Karena begini. Sambil ditulis boleh saya jelaskan sedikit tapi sambil ditulis oleh Mbak Dewi mengapa pengen jadi dosen, kenapa waktu kecil berpikir jadi dosen itu keren ya. Seperti itu. Rekan-rekan, ada orang yang dari sejak kecil berpikir bahwa saya ingin bisa keliling dunia. Saya ingin bisa dalam seumur hidup saya pernah minimal sekali pernah naik gunung yang tertinggi ya di sebuah negara. Kalau di Indonesia ya oke, kalau ya udah saya nyarinya yang tertinggi di Jepang misalnya, di Korea dan sebagainya. Itu sebuah cita-cita besar, iya. Pertanyaannya, apakah orang itu sedang membayangkan sebuah profesi atau sekedar membayangkan sebuah keinginan yang memang tampak indah, tampak hebat di mata kita? Karena kalau Anda bercita-cita pengen bisa menaiki even Gunung Everest sekalipun, Anda pengen pernah bisa mengikuti maraton, ultramaraton, minimal sekali seumur hidup saya. Hebat nggak sih itu? Hebat. Tapi Anda tidak sedang membicarakan profesi, teman-teman. Karena bagi Anda cukup mengerjakan sekali, Anda sudah sampai di situ, udah. Saya udah pernah naik gunung tertinggi di Indonesia, udah. Tapi apakah profesi saya misalnya pendaki gunung? Enggak tuh. Ini yang perlu kita bedakan, teman-teman. Karena saya khawatir Mbak Dewi ini masih membayangkan saya ada di sebuah posisi sebagaimana yang tadi saya jelaskan di awal kelas ini ya. Kita membayangkan kalau kita sudah tiba di posisi tersebut, kita tinggal menikmati semua keindahan dan kehebatan yang kita bayangkan ada di sana. Pertanyaannya, menjadi dosen itu ada tanggung jawab rutinnya. Cocok atau tidak Mbak Dewi dengan tanggung jawab rutinnya tadi? Begitu. Jadi bukan soal bahwa saya berhasil mendapatkan status dan posisi sebagai dosen sebagaimana yang saya cita-citakan sejak kecil. Masalahnya waktu kecil kita nggak tahu tugas rutin dosen itu ngapain. Sementara kita akan dinilai ketika menjalankan tugas sebagai dosen tadi, kita akan dinilai dari bagaimana kita menjalankan tugas rutin tadi. Dan kalau nilainya nggak bagus, di zaman dulu orang kalau sudah jadi dosen, kayaknya sih nggak akan kemana-mana tuh, dalam arti nggak akan dikeluarin juga gitu ya. Ya apalagi kalau sudah jadi PNS gitu kan. Tapi zaman sekarang, Anda nggak bagus, Anda diganti. Jadi kita nggak bisa mengira posisi kita sekali kita dapatkan selamanya milik kita, enggak. Jadi mesti
diperjelas. Kalau di S1-nya saja sudah tidak cocok dengan akuntansi, maka minimal bisa dipastikan tidak cocok untuk menjadi dosen akuntansi. Pertanyaannya, kalau mau jadi dosen di jurusan lain misalnya, jurusan apa itu harus diperiksa? Apakah harus S1 lagi? Karena bisa dipastikan saya tidak rekomendasi Mbak Dewi untuk S2 akuntansi. Begitu. Jadi sebenarnya mesti diperjelas. Ya, kenapa pengen jadi dosen tadi? Oke. Kalau membayangkan ingin membagi ilmu, oke, jujur dan sebagainya, membagi ilmu kemudian menjadi dosen. Nah ini sebenarnya teman-teman, kalau kita bicara soal pekerjaan yang aman, di zaman sekarang pekerjaan yang aman apa sih? Kalau misalnya kondisi work from home ini berlanjut, apa sih pekerjaan yang aman? Kita harus mulai mendefinisikan ulang, teman-teman. Jadi adalah sebuah kesalahan jika kita merasa yang bikin aman itu posisi. Itu salah fatal. Saya harus katakan saat ini bahwa itu salah fatal agar Anda tidak mengalaminya. Agar Anda tidak perlu membuktikannya sendiri dan oh iya betul ini kesalahan fatal. Salah fatal jika Anda mengira bahwa posisi itu menjamin aman. Tidak. Yang bikin aman itu adalah your own excellency, keunggulan Anda. Keunggulan Anda itu yang bikin aman. Anda seorang programmer hebat, bekerja di Airbnb. Airbnb awal Mei ini cut off puluhan ribu orang. Dan Anda kena cut off. Masih bisa kerja nggak Anda sebagai seorang programmer? Bisa. Aman nggak? Aman. Kenapa? Karena kuncinya di tangan Anda, di dalam diri Anda. Bukan posisi di luar. Gitu loh. Dosen kena cut off aja ada kok. Begitu ya. PNS kena cut off ada. BUMN kena cut off ada. Seperti itu. Nggak aman. Dan saya mohon maaf ya rekan-rekan. Justru di hari-hari ini adalah saat-saat yang tepat untuk kita mesti siap. Dan menyadari bahwa dunia itu akan bekerja dengan cara yang berbeda besok. Seperti itu. Caranya akan sangat berbeda. Jadi kita akan dipaksa, bahkan suka tidak suka, menanggalkan sekian asumsi dan anggapan bahwa coba deh Anda bayangkan, ada pebisnis restoran. Bisnis restoran itu ya asumsinya orang datang ke tempat kita, mereka makan, ngobrol ceria, nyaman gitu ya, cozy banget tempatnya, dibikin betah gitu ya. Ya itu kan mustahil sekarang. Anda harus mulai berpikir dengan cara yang berbeda. Itu saya ambil contoh restoran. Bagaimana dengan tadi profesi-profesi tadi. Jadi please jangan habiskan waktu Anda untuk mencari security. Karena security itu akibat. Ya. Akibat dari apa? Akibat dari excellency. Dan kalau soal excellency Anda sudah punya bakat. Habiskan waktu Anda untuk mengembangkan bakat sedemikian rupa sehingga dia menjadi sebuah pohon yang rindang dan kokoh dan berbuah setiap saat. Use your time. Mumpung Anda punya waktu sekarang. Begitu ya. Saya sangat bersyukur menyadari bahwa oke, bakat saya itu bukan di sebelah sini tapi di sebelah situ. Itu ketika saya sudah lulus sarjana dan kemudian saya bersyukur bahwa saya berhasil mengokohkan pilihan saya. Itu sebelum di awal usia 30-an. Jadi belum terlambat. Sehingga ketika sekarang saya sudah 41 tepatnya. Alhamdulillah dari sejak tahun 2012, 2013 saya memilih menekuni talent mapping. Di tahun 2016 saya sudah melihat pilihan saya sudah mulai berbuah. Sudah mulai stabil, baik kepercayaan publik kepada saya, begitu ya, maupun posisi saya di antara sesama praktisi talent mapping. Nggak ada tuh dalam bayangan saya, hari ini saya bisa jadi sekjen praktisi talent mapping Indonesia, begitu. Lawang saya kantor aja nggak punya loh. Tapi tadi, kenapa secure? Kenapa aman?
Karena kompetensinya itu ada dalam diri saya. Saya kira itu juga yang harus Anda usahakan. Begitu ya. Jawaban saya memang tidak tidak langsung kemudian menyelesaikan hidup saya. Rekan-rekan, nggak ada pertanyaan hidup itu selesai di umur 25, di umur 30, nggak ada. Anda masih akan terus mencari. Gitu ya. Tapi minimal memulailah dengan jalan yang tepat. Kenali bakat Anda, itu jalan Anda. Begitu barangkali Mbak Dewi Pangesti jawaban saya. Jadi menurut saya jangan mikir soal jadi dosennya. Tapi Anda ingin, kalau Anda senang berbagi ilmu, ya tentukan saja Anda ingin memperdalam ilmu apa. Perdalam ilmu tersebut, ketekunan Anda, dedikasi Anda terhadap ilmu itu, percaya deh, Tuhan tahu kok dedikasi Anda terhadap ilmu tersebut. Orang-orang yang tulus dalam mendalami sebuah ilmu dan mengembangkan ilmu tersebut sampai mengajarkannya, Tuhan akan berikan jalan. Jadi ini waktunya untuk menegaskan loyalitas Mbak Dewi terhadap ilmu yang ingin Anda bagikan. Kalau nggak cocok akuntansi, cari yang lain. Terserah apa yang paling diminati. Oke? Next, saya lanjutkan lagi. Ini ada pertanyaan cepat ya. Ini Kang. Berapa? 10 menit lagi, paling satu pertanyaan lagi dipilih yang the best buat Akang ya. Ya. Saya coba percepat. Ada beberapa pertanyaan identik sih, mirip-mirip Ya, juga. ya. Nah, saya sambil baca dulu ya. Ini ada yang teknik sipil, ingin S2. Tadi, karena ilmu saya tidak dipakai di tempat bekerja. Ya, bagaimana ya? Kalau Anda sudah menjadi ASN, dan Anda mantap berada di sana, ya Anda mempelajari apa lebih lanjut disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sana. Karena Anda memilih jadi ASN. Kecuali kalau Anda merasa saya ingin lebih merdeka, ingin lebih bebas memilih, ya jangan jadi ASN. Resign aja, nggak apa-apa. Nggak masalah kok, resign itu hal yang biasa. Anda keluar, Anda akan digantikan orang. Negara nggak akan kehilangan Anda. Seperti itu. Gitu. Posisi Anda akan digantikan orang, fine-fine aja. Yang Anda dapatkan, in return, Anda bisa lebih merdeka menentukan jalan. Tapi kalau Anda sudah yakin betul panggilan hidup saya adalah mengabdi kepada negara, lanjutkan. Tapi apa yang dipelajari, ya Anda tanya kepada atasan Anda, sebaiknya apa yang saya pelajari lebih lanjut agar saya berguna di tempat saya bekerja saat ini. Berikutnya Nina Sapitri, milih jurusan sendiri. Kemudian hukum. Oke, tidak terlalu paham, ingin menyelesaikan. Oke, saya dukung, selesaikan. Karena ini menjadi latihan hidup ya Mbak. Mbak Nina memilih, saya selesaikan. Ini adalah latihan daya juang. Ini jadi rekan-rekan, sukses itu bukan all about talents juga ya. Anda perlu melatih daya juang Anda. Termasuk kadang-kadang seperti ini situasinya. Memilih, tapi ternyata nggak betul-betul pas, udah pilihan sendiri. Saya selesaikan, kemudian lebih suka tentang psikologi. Ya udah, selesaikan kuliahnya. Setelah lulus, pelajari dunia psikologi manusia. Ya, itu juga yang saya lakukan gitu. Ini saya putar badan sedikit ya teman-teman. Ini buku psikologi. Ini psikologi. Ini psikologi. Ini psikologi semua. Di belakang saya ini mayoritas 80% buku psikologi. Bisa kok. Even Anda mau S1 lagi juga bisa, ada programnya. Mau langsung S2 juga boleh, silahkan. Enggak kuliah lagi pun bisa. Training-training aja, yang penting serius. Gitu ya. Next. Ini ada lagi dari Stefani. Stefani ingin ambil S2 karena cita-cita jadi dosen. Namun ingin kerja dulu sebelum S2. Sebaiknya apa yang dilakukan? Gitu kata Stefan. Pekerjaan apa yang sebaiknya dilakukan? Oke, ingin bekerja dalam dunia pendidikan. Ini pendidikannya juga perlu diperjelas. Formal, non formal. Kalau formal, jadi guru kah? Usia SD, SMP, SMA, SD, TK, atau dosen. Kalau dosen tentang PGTK kan berarti sebenarnya ilmunya ilmu soal ngasuhan anak TK, asalnya gitu kan. Menurut saya, kalau memang ingin dunia pendidikan, ya sudah terjun saja langsung ke dunia pendidikan. Cari jalan yang paling mudah diakses, yang paling membutuhkan sedikit mungkin syarat untuk Anda memulai. Sebagai contoh,
banyak teman-teman kita kan, ya khususnya kita di ITB ya, yang kuliahnya mah teknik, tapi aktif di Masjid Salman ITB. Di sana ada kegiatan pendidikan anak-anak. Ya. Kemudian tidak sedikit teman-teman saya yang jurusan teknik itu aktifnya di ngurusin anak-anak usia TK SD. Selepas jadi sarjana apa yang mereka lakukan? Mereka bahkan bikin sekolah. Gitu ya. Apa yang mereka dapatkan ketika kuliah kemarin? Ya tambahan pengalaman. Begitu ya. Jadi begini teman-teman. Ada dua hal yang begitu menyedot pikiran kita sampai kemudian ada dua hal yang terabaikan oleh kita. Yang pertama adalah grade. Grade itu ya status pendidikan kita. Yang kedua money. Kan kelihatan ya dari bahasan-bahasan ini. Kita sangat pusing soal grade dan kemudian kita kepikiran soal uangnya karena buat dapat grade ya kita butuh dana. Tapi kemudian kita lupa minat bakat kita, karakteristik potensi kita yang pertama. Kemudian kita lupa sama make more experience. Itu sebenarnya teman-teman. Cari banyak pengalaman sebanyak-banyaknya. Dan bukan karena di pengalaman itu Anda making money, bukan berarti nggak boleh, boleh. Tapi yang lebih penting untuk Anda cari itu adalah cari pengalaman di mana Anda itu memang mengekspresikan minat Anda dan kemudian menambah pengetahuan keterampilan Anda. Anda jadi excellence tanpa harus kuliah, tanpa harus sekolah, tanpa harus mengandalkan formalitas pendidikan, tapi dengan by experience gitu. Itu lebih asli, lebih membantu sesungguhnya bakat dan potensi Anda. Kenapa saya tahu saya akan betul-betul bisa bantu anak muda mengenal diri milih jurusan? Karena saya sudah melakukan itu sambil saya menjalani kuliah saya. Saya melakukannya bukan di laboratorium dan di ruang kuliah, tapi di luar kampus. Di situ saya jadi tahu diri saya gitu loh. Gitu ya Mbak. Jadi dieksplorasi, jadi nggak usah buru-buru S2 deh. Cari pengalaman dulu. Apakah itu dibayar atau tidak dibayar, yang penting aktivitas yang betul-betul Anda sukai dan Anda bisa excellent di situ. Dicoba. Harus berani mencoba dan harus berani menginvestasikan waktu. Begitu saya kira. Dikit lagi, terakhir barangkali ya. Oke, kalau Mbak Dewi, ya di sini Anda senang menulislah gitu. Cari topiknya. Penulisannya ini topiknya apa gitu. Kayak gitu. Jadi dengan fiksi atau non fiksi tulisannya Mbak Dewi ini, kalau tulisannya non fiksi karena saat ini bekerja di media cetak terbesar begitu ya di salah satu kota, itu berarti harus digenjot, dimaksimalkan kayak gitu. Keep writing, bikin buku dan sebagainya. Kalau Anda di topik-topik tertentu Mbak Dewi ini sangat mendalami, Anda akan ketemu forum-forum di mana Anda dianggap expert di situ. Kalau sudah expert, Anda akan kepake deh. Oke ya, terakhir nih dari Alvan. Tingkat akhir Politeknik, masuknya tidak sengaja. Jadi suka dunia teknik, terbarukan, selama mengamati sesuatu, ini diskusi. Oke, ini jawabannya jadi gampang. Bagus untuk pertanyaan terakhir. Senang dengan bidang energi terbarukan, namun tetap berhubungan sosial. Yaitu namanya energi terbarukan itu justru sangat berhubungan dengan dunia sosial ya. Karena energi terbarukan itu banyak implementasinya itu di ruang-ruang publik, bukan di korporasi. Gitu ya. Jadi saya kasih saran. Anda cari Bu Tri Mumpuni IBK atau Anda berhubungan dengan Kang Riki Elson ya yang mengembangkan kincir angin. Ini Kang Alvan dan Iswara ini kan kayaknya orang Sunda ya. Kang Riki Elson itu kan di daerah Ciheras, masih di daerah Jawa Barat lah. Nah, sama, cari pengalaman nyata. Jadi bukan saya nyari pekerjaan gitu, bukan. Saya nyari experience, saya nyari pengalaman, saya ingin berkarya, berkreatif. Saya ingin berguna. Itu dulu aja. Seperti itu ya. Oke? Gitu ya Alvan ya. Kalau ada pertanyaan lebih lanjut bisa next time lah. Ini buat teman-teman yang sudah kadung bertanya tapi belum terjawab. Saya mohon maaf ini karena waktunya sudah habis.
termasuk dari Mbak Indri Puspitasari. Ya saya tidak bisa menjawab ya. Oke. Ya mudah-mudahan saya bisa menjawabnya dengan cara lain. Ini tak copy dulu pertanyaan Mbak Indri Puspitasari biar ketika kelas ini ditutup pertanyaannya nggak hilang, tak simpen dulu. Oke, saya balikin dulu ke Husna deh. Oke, makasih banyak Kang Firman. Jadi banyak banget tuh, seperti yang saya duga banyak banget yang curhat gitu, dan sebenarnya basically masalahnya tipikal ya, kebingungan di tengah-tengah kuliah gitu. Ada yang merasa kepaksa, ada yang tiba-tiba mencintai hal lain di luar bidang kuliahnya. Cuma overall semua juga terselesaikan gitu ya. Terus juga ingin mengapresiasi buat Kang Firman sampai dibacain satu-satu nih yang curhat-curhat. Jadi, saya juga menyadari bahwa emang untuk menyelesaikan problem-problem kegalauan dalam memilih bidang karir ini butuh obrolan yang lebih intensif dan lebih privat ya sama Kang Firman tuh. Jadi mungkin teman-teman yang masih penasaran untuk berkonsultasi dan masih punya masalah terkait cita-cita dan karirnya atau masalah jurusan kuliahnya, bisa kontak langsung ke Kang Firman ya, Kang Firman ya? Ya boleh. Nah gitu, mungkin nanti kontaknya bisa di-share juga Kang Firman kepada peserta-peserta. Siapa tahu ada yang mau konsultasi ke Kang Firman, itu lebih mantap lagi tuh untuk ininya. Jadi jangan, mungkin cukup sekian untuk sharing dari Kang Firmannya. Sebelum ditutup, mungkin dari Pak Ate juga ada pesan-pesan untuk peserta gitu dari Pak Ate sendiri terkait dengan GWC ini sendiri atau gimana? Silakan Pak Ate. Halo. Ya. Pak Ate. Sepertinya Patenya hilang. Ya off mungkin ya. Ya, dan apa deh. Jadi teman-teman yang udah mantengin webinar GWCI dari awal sampai sekarang, jangan lupa untuk mantengin terus akunnya GWCI dan juga akun YouTube-nya dan juga grup WhatsApp-nya, karena kedepannya masih ada beberapa webinar lagi yang akan membahas tentang tema-tema ini ya, tema-tema milenial, masalah-masalah milenial gitu. Kalau sekarang kita berbicara tentang karir, nanti mungkin kita ada juga berbicara tentang jodoh dan lainnya. Jadi tetap pantengin webinar GWCI karena kedepannya masih banyak lagi webinar materi-materi yang menarik akan disampaikan dengan pembicara-pembicara yang menarik seperti itu. Oke, jadi terima kasih buat teman-teman yang udah mantengin sampai sekarang, sampai udah mau maghrib. Luar biasa sekali. Jadi banyak yang berterima kasih ya Kang ya terkait materi hari ini, sangat bermanfaat sekali pasti dirasanya seperti itu. Mungkin sebelum ditutup sendiri ada pesan-pesan dari Kang Firman untuk teman-teman yang udah mantengin webinar GWCI hari ini. Silahkan Kang, jangan terakhirnya atau pesan. Iya, oke. Pertama, rekan-rekan, informasi materi akan dibagikan ya. Saya bagikan dalam format PDF. Tuh saya kirim di chat. Silahkan di-download kalau bisa download. Tapi ya saya titipkan juga nanti ke Husna dan Pak Ahmad Taufik ya. Berikutnya rekan-rekan, jadi begini. Berlatih karena ini soal ya kapasitas ya yang harus dilatih. Berlatihlah pertama untuk bisa Anda menata pikiran dengan jelas. Karena kita sedang menghadapi, kalau kita bicara hidup, masa depan dan sebagainya, itu kalau pikiran kita tidak tertata, pusing nanti kita. Kemudian yang kedua, latih mental. Kalau mental kita nggak tangguh, pilihan kita banyak dibikin goyah karena ketakutan. Memilih sesuatu karena ketakutan, itu nggak akan mengantarkan kita kemana-mana. Karena pilihan yang berdasarkan ketakutan itu sekedar menghindarkan kita dari bahaya, tapi kita tidak mengantarkan kita ke tujuan. Ini jelas ya, clear ya.
Memilih karena ketakutan itu hanya menghindarkan kita dari bahaya, tapi tidak mengantarkan kita ke tujuan. Maka latihlah kemampuan berpikir. Dari situ kemudian Anda berusaha. Kenali diri itu, mana diri Anda yang sesungguhnya, yang bukan karena dipengaruhi orang, bukan. Kemudian yang kedua, tadi dengan bermodal keberanian, Anda harus mau berinvestasi waktu dan sumber daya agar Anda tuh bertumbuh. Sambil jalan, mungkin Anda khawatir soal resources. Oh, ini saya butuh duit, butuh dan sebagainya. Kalau Anda masih punya saudara, masih Anda punya orang tua, tunjukkanlah Anda sebagai pribadi yang dewasa, yang layak untuk didukung, sehingga orang tua tuh masih oke deh, kamu memang belum punya uang, belum punya dana untuk membiayai ikut pelatihan, training, atau S2. Oke, orang tua mau membiayai, misalnya begitu ya. Tapi tadi Anda jadi orang yang terpercaya dulu di mata orang tua gitu. Seperti itu. Nah, jadi faktor-faktornya ini jadi seperti kaki, 4 kaki dari sebuah tiang pancang misalnya. Kaki mengenal diri, kemudian kaki interpersonal trust dari orang tua itu satu kaki tersendiri, atau interpersonal trust ini dari orang-orang terdekat Anda yang mendukung Anda, karena Anda pasti butuh dukungan orang lain. Kemudian yang kaki yang berikutnya adalah keberanian Anda menghadapi ketidakpastian yang ada di luar sana, untuk Anda kemudian berinvestasi seperti itu. Baru yang satunya lagi itu adalah bagaimana progres belajar Anda, berlatih Anda. Butuh waktu, tapi jika Anda berani menginvestasikan di waktu yang tepat, di jalan yang tepat, dengan dukungan yang minimal saja, Anda tidak akan kecewa dengan hasilnya. Seperti itu. Hanya bisa jika Anda memilih untuk berani. Beranilah, karena kalimat terakhir dari saya, bakat yang ada pada diri Anda, itu Tuhan yang memberikan. Kalau Tuhan yang memberikan bakat, saya yakin Tuhan ingin bakat itu kita gunakan untuk kebaikan. Kalau Anda sudah menggunakan bakat Anda, Tuhan nggak ngasih jalan, Tuhan pasti kasih jalan. Gitu ya. Oke, terima kasih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih kepada Kang Husna sudah memoderasi kelas. Terima kasih kepada Ahmad Taufik untuk undangan dan kepercayaannya. Kelas ini keren banget, senang bisa ketemu banyak teman-teman muda. Ya minimal, jadi saya ingat kalau saya itu masih umur 20 tahun ya, 20 tahun yang lalu. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman, sekian webinar GWCI. Untuk yang mau bertanya selanjutnya atau menanyakan tentang sertifikat dan yang lainnya, bisa langsung chat ke adminnya GWCI sendiri ya. Kalau misalkan teman-teman sudah tergabung di grup gitu. Jadi kalau di sini sendiri ada admin host GWCI-nya. Nanti kalau di teman-teman udah ada grupnya, bisa langsung nanya ke adminnya gitu. Bukan ke saya, karena saya bukan admin seperti itu. Oke, terima kasih Kang atas ilmunya. Semoga jadi amal jariahnya, ilmu sangat bermanfaat. Sama-sama. Amin. Masih. Teman-teman lainnya juga yang masih kepo sama Kang Firman, mungkin bisa ini di slide materinya ada. Izin Pak Usna. Oke. Pak. Pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Kang Firman. Ini teman saya, sahabat saya sejak kuliah di TB. Jadi Pak Firman ini memang sahabat saya tahu dia the right people lah untuk urusan the right man untuk begini. Jadi ini adalah materi yang hari ini adalah cukup puncaknya, karena ini jumlah peserta yang hadir juga paling banyak dibanding webinar sebelumnya. Dan memang Pak Firman grafiknya selalu meningkat tiap pekan. Alhamdulillah. Jadi, kita pekan depan kami sampaikan ke semua yang ada hadir di sini, pekan depan kita akan ada lagi, tapi kembali ke hari Sabtu sore. Nanti selalu ada informasi di grup dan untuk materi selanjutnya, dan beberapa pekan sampai 2 bulan ke depan kita sudah setting sangat milenial sekali, semua sangat bermanfaat dan free, gratis. Karena memang Geowater Channel saya ini memang pionir untuk berbagi sharing positif. Jadi sebagai informasi, pekan depan itu tips masuk BUMN. 2 pembicara dari BUMN. Dan berikutnya nanti akan ada sirkulasi lagi. Kemungkinan ini Pak Firman akan ngisi lagi kelas kita nanti di
materi yang lebih keren lagi karena kami akan menyentuh sampai ke level pernikahan, Pak Firman. Wih. Oke, terima kasih. Saya kembali ucapkan terima kasih Pak Firman dan saya kembalikan ke kembalikan ke Pak Usna untuk menutup acara ini. Oke. Udah ditutup sih Pak tadi. Ya udah. Oh, sudah ya. Jadi sekian, terima kasih. Selamat berbuka.